Bab 766. Blokade yang berlebihan. Tetua keluarga Bai tiba-tiba berdiri, menyebabkan Li Zerui, Jin Yidao, Zhu Hongsheng, Zhen An, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Wajah Jin Yidao muram, tatapannya dingin saat dia menatap tetua keluarga Bai. Bai Qishan, dengan luka yang begitu parah, kau masih ingin memaksakan diri untuk mengambil alih. Apakah kamu tidak takut mati? Tetua keluarga Bai tertawa keras, auranya luar biasa. Setiap orang pasti mati. Sebagai seorang pria yang hampir mati, apa yang harus saya takutkan? 3 bulan lalu, saya cukup beruntung mendapatkan ramuan pemanjang hidup yang dapat memperpanjang hidup saya selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, aku menahan seluruh gangjin dan energi vitalku dalam hibernasi, hanya agar aku bisa bersinar cemerlang sekali lagi sebelum aku mati. Petik 2. Jin Yidao, Zhen An, kalian berdua, orang tua, sebaiknya kalian menyerangku bersama-sama. Bahkan jika aku mati, aku bisa menyeretmu bersamaku ke alam baka. Dengan adanya temanmu di jalan menuju dunia bawah, aku jamin aku tidak akan kesepian. Perkataan tetua keluarga Bai bergema bagai guntur, mengejutkan Jin Yidao dan Zhen An hingga terdiam. Pada saat ini, mereka tanpa sadar tidak dapat menahan diri untuk mengambil langkah mundur. Di bawah kepemimpinan Bai Qishan, keluarga Bai telah berdiri kokoh di puncak persaingan ketat di Shanghai selama lebih dari 50 tahun. Selama 50 tahun ini, nama Bai Qishan mendapat penghormatan dari semua orang. Seperti kata pepatah, kelinci yang terpojok pun akan menggigit, anjing yang putus asa akan melompati tembok. Seperti yang dikatakannya, dia adalah orang yang sedang sekarat. Jika orang tua ini mengerahkan seluruh tenaganya dalam keputusasaan sebelum kematiannya, mereka mungkin akan berakhir mati bersamanya. Jika itu terjadi, mereka akan mati tanpa istirahat. Alis Zhen An berkerut erat saat dia berkata dengan dingin. Bai Qishan, bahkan jika kau berhasil menghalangi kami berdua, lalu apa? Jika terobosan Zhou Yu gagal, dia pasti akan mati di tempat. Pada saat itu, dengan kami berempat menyerangmu, kau tidak akan punya kesempatan untuk menyeret kami sampai mati bersamamu. Petik 2. Bai Qishan tertawa terbahak-bahak. Jika saat itu benar-benar tiba, itu berarti surga menginginkan kematianku, dan aku akan menerima kematianku. Namun, waktunya belum tiba. Siapapun yang berani melangkah maju, jangan salahkan aku karena menjadi gila. Cahaya gila berkedip di mata Bai Qishan, membuat semua orang merasa terengah-engah dan ragu untuk maju. Saat itu, Gu Hongcai dan Hong Ligui juga menyadari apa yang dilakukan Zhou Yu. Gu Hongcai berteriak, Hong Ligui, sekarang bukan saatnya untuk menahan diri. Serang dengan sekuat tenaga dan bunuh anak ini. Petik 2. Hong Ligui mengangguk dan berkata, sepakat. Keduanya segera mengedarkan gangjin mereka dengan kekuatan penuh, melepaskan serangan terkuat mereka ke arah Zhou Yu. Tepat pada saat ini, Zhou Yu memejamkan matanya, berkonsentrasi untuk membuat terobosan. Cahaya ganas memenuhi mata mereka. Serang saat musuh sakit, cabut nyawa mereka. Tepat saat tinju mereka hendak menyerang titik vital Zhou Yu. Saat itulah mata Zhou Yu tiba-tiba terbuka. Kecemerlangan yang menakjubkan berkelebat di matanya. Gu Hongcai dan Hong Ligui terkejut, keduanya tidak menyangka Zhou Yu akan membuka matanya saat itu. Akan tetapi, anak panah itu sudah terpasang, mereka tidak dapat menahan serangan lagi. Keduanya petarung berpengalaman, mereka membuat keputusan dalam hitungan detik, hampir bersamaan memperlihatkan tatapan mata yang jahat. Nak, beraninya kau menerobos di depan kami, kau cari mati. Keduanya melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, membombardir Zhou Yu. Namun bibir Zhou Yu tiba-tiba melengkung membentuk senyuman, lalu dia membuka mulutnya. Sebuah raungan. Raungan dahsyat meletus seketika. Di udara, gelombang suara yang terlihat berkumpul menjadi zona serangan berbentuk kipas, meledak ke arah mereka berdua. Jaraknya terlalu dekat. Keduanya tidak mengantisipasi bahwa Zhou Yu dapat melancarkan serangan sekuat itu dalam waktu secepat kilat. Gu Hongcai adalah orang pertama yang terkena gelombang suara tersebut. Ia seperti orang yang berlari dengan kecepatan tinggi, dihantam dengan tongkat, dan terlempar mundur. Berteriak gila-gilaan dalam prosesnya. Dalam sekejap, darah mengucur deras dari seluruh lubangnya. Gelombang suara yang mengerikan itu bergetar dalam tengkoraknya, memberinya pukulan berat. Dan disusul oleh Hong Ligui yang bereaksi sepersekian detik kemudian, hanya punya cukup waktu untuk melawan gelombang suara tersebut, namun tetap saja, gelombang suara itu menembus tubuhnya. Tubuh Hong Ligui bergetar saat ia segera mundur dengan kecepatan tinggi. Namun Zhou Yu tidak bermaksud melepaskannya. Zhou Yu melesat maju, langsung muncul di belakang Hong Ligui. Wajah Hong Ligui berubah drastis, dan dia hendak membalas ketika tangan Zhou Yu sudah mencengkeram tulang belakangnya. Mati untukku, Zhou Yu meraung. Kekuatan tak terbatas mengalir melalui lengannya, mengangkat Hong Ligui hingga terjatuh dan membentuk parabola indah saat ia melemparkannya menjauh. Bang! Hong Ligui terjatuh keras ke tanah,
merasa seakan-akan setiap tulang di tubuhnya hancur akibat benturan. Tanah hancur menjadi kawah besar. Hong Ligui terbaring di kawah, menjerit kesakitan. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang tercengang. Beberapa menit yang lalu, Zhou Yu ditekan oleh keduanya, tanpa kesempatan untuk membalas. Namun dalam sekejap mata, Zhou Yu dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Kontras yang drastis itu begitu hebat sehingga untuk sesaat, semua orang agak lambat bereaksi. Hanya Bai Qishan yang dipenuhi kegembiraan. Bagus. Anak baik. Yuzhen memang menemukan menantu yang baik, haha. Bai Qishan sangat tidak puas ketika putrinya Bai Yuzhen bersikeras menikahi Lin Wanhao yang tidak dikenal, dan karenanya, meskipun ia prihatin terhadap putrinya, ia hampir tidak pernah berhubungan dengannya selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, melihat postur tubuh Zhou Yu, rasa frustrasi yang telah bersarang di hatinya selama bertahun-tahun langsung terhapus. Sebaliknya, wajah Jin Yidao dan Zhen An tampak sangat jelek. Anak itu sebenarnya berhasil melakukan terobosan. Tidak, mereka harus bertindak. Jika tidak, bukan saja usaha mereka hari ini akan sia-sia, tetapi mereka juga kemungkinan besar akan kehilangan dua orang pakar hebat. Saling bertukar pandang, cahaya dingin berkelebat di mata mereka, dan di saat berikutnya, sosok mereka melesat bagai kilat, menyerang Bai Qishan bersama-sama. Bab 767. Berteriak. Bai Qishan yang tengah tertawa terbahak-bahak, merasakan serangan dari kedua lelaki itu dan mengayunkan lengannya sekuat tenaga. Silakan datang. Pada saat itu, melihat harapan masa depan keluarga Bai, dia tentu saja menjadi lebih bersemangat. Bahkan mati di sini pun akan sepadan. Dia melihat kedua tangan pria itu mengarah langsung ke arahnya. Bai Qishan segera menyerang dengan telapak tangannya, menyapu ke arah tenggorokan kedua pria itu. Kekuatan yang dibawa telapak tangan ini tidak kalah dengan cahaya pedang Jin Yidao. Kemanapun angin palem lewat, pohon-pohon besar yang berjarak 100 meter semuanya terpotong di pinggang. Jin Yidao dan Zhen An tidak berani menghadapinya dan langsung membungkuk ke belakang, menghindari serangan ini. Tak lama kemudian, pedang emas Jin Yidao di tangannya berputar cepat di telapak tangannya, membawa cahaya pedang yang ganas, menyapu ke arah perut Bai Qishan. Pada saat yang sama, tinju Zhen An juga menyerang kepala Bai Qishan. Meskipun kedua pria ini berasal dari pasukan yang berbeda dan tidak pernah bekerja sama, mereka berdua adalah monster yang berpengalaman dan secara alami tahu cara berkoordinasi untuk memaksimalkan kekuatan serangan gabungan mereka. Kedua pria itu, yang satu menyerang dari atas dan yang lain dari bawah, memaksa Bai Qishan juga tidak berani menerima serangan secara langsung tetapi malah mundur ke belakang. Saat Bai Qishan mundur, Jin Yidao menjadi lebih ganas, menghunus pedang emas dan mengejarnya, melilit Bai Qishan seperti ular berbisa. Bai Qishan segera menyerang dengan telapak tangannya, menyerang Jin Yidao, tetapi pada saat itu, Zhen An dengan mulus menyambungkan serangannya, memaksa Bai Qishan untuk menghentikan serangannya dan beralih ke pertahanan sekali lagi. Dalam sekejap mata, ketiganya saling bertukar selusin gerakan. Bai Qishan, menghadapi dua lawan, tampak tak terkalahkan dalam hal moral, tetapi ia perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, Zhou Yu juga menyadari Bai Qishan berada dalam situasi berbahaya. Dia segera ingin menghampirinya dan mendukungnya. Namun, Gu Hongcai dan Hong Ligui, meski dilukai oleh Zhou Yu, bukannya tanpa kekuatan bertarung. Keduanya telah bangkit dan sekali lagi menerjang ke arah Zhou Yu untuk menyerang. Ekspresi Zhou Yu berubah dingin saat dia berteriak keras. Kakek tua, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana untuk membantumu. Setelah berbicara, dia menyerang Gu Hongcai. Melihat Zhou Yu bergegas ke arahnya, Gu Hongcai tidak lagi tampak sombong seperti sebelumnya tetapi malah menunjukkan kepanikan. Pengurus Hong, cepat bergerak, serang dia dari belakang. Gu Hongcai berteriak keras. Ini untuk mengingatkan Zhou Yu agar waspada terhadap punggungnya, membuat Zhou Yu ragu untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga. Dan juga untuk mengingatkan Hong Ligui agar tidak hanya menonton kejadian tersebut. Zhou Yu langsung mengetahui pikiran Gu Hongcai. Dia mencibir. Teruslah berteriak. Tidak peduli seberapa banyak kamu berteriak, kamu tetap akan mati. Setelah dia berbicara, Zhou Yu mengaktifkan kekuatan geng naganya, menyerang langsung ke dada Gu Hongcai. Setelah menerobos ke alam suci pemurnian tubuh, kekuatan geng naga miliknya telah meningkat hampir 10 kali lipat. Biasanya, saat mengerahkan kekuatan geng naga sepenuhnya, 10 kekuatan ki berbentuk naga akan muncul di sekitar lengannya. Pada saat ini, saat dia memukul, 100 kekuatan ki berbentuk naga tiba-tiba muncul, pemandangan itu sendiri sudah cukup untuk membuat semua orang tercengang. Menghadapi pukulan ini, Gu Hongcai merasakan krisis yang mendalam. Dia tidak bisa memblokir pukulan ini. Dia hanya bisa berharap Hong Ligui akan menyerang Zhou Yu dari belakang. Dan Hong Ligui tidak mengecewakan Gu Hongcai. Tepat saat Zhou Yu menyerang Gu Hongcai, Hong Ligui muncul di belakang Zhou Yu, melancarkan serangan terkuatnya, menyerang punggung Zhou Yu dengan ganas. Akan tetapi, Zhou Yu bersikap seolah-olah tidak menyadarinya dan terus mengejar Gu Hongcai.
Gu Hongcai panik. Sambil mundur dengan cepat, dia berteriak dengan marah. Wah, kau begitu bersikeras berurusan denganku sampai-sampai kau mengabaikan nyawamu sendiri. Jika kau tidak menghindar, bahkan jika kau melukaiku dengan serius, kau juga akan mati. Zhou Yu mencibir keras. Melukai 10 jari tidak sebaik memotong 1 jari. Orang tua, sudah kubilang, seberapa keras pun kau berteriak, kau tetap akan mati. Mengabaikan segalanya, Zhou Yu memicu teknik pergerakannya dan langsung mengejar Gu Hongcai. Ledakan. Pukulan yang diisi dengan kekuatan geng naga menghantam Gu Hongcai dengan keras. Percikan. Gu Hongcai memuntahkan seteguk darah, matanya hampir melotot, tubuhnya hampir terlipat menjadi 2, terlempar ke lereng gunung di dekatnya, nasibnya tidak diketahui. Tepat pada saat itu, serangan dari Hong Ligui di belakang Zhou Yu telah tiba. Bang! Pukulan ini menghantam punggung Zhou Yu dengan ganas. Wajah Hong Ligui menunjukkan senyum sinis. Gu Hongcai telah menarik senjata Zhou Yu untuknya, dia menyelinap dari belakang dan menyerang dalam satu pukulan, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Namun, sedetik kemudian, dia tidak bisa tersenyum lagi. Karena, saat pukulan ini mengenai punggung Zhou Yu, kekuatan ki dan darah yang mengerikan meledak dari punggung Zhou Yu. Kekuatan ini langsung membentuk penghalang berbentuk kuali emas, menghalangi pukulannya. Saat berikutnya, Zhou Yu perlahan berbalik, tatapannya penuh dengan kegembiraan dingin. Rasa serangan mendadak pasti sangat mendebarkan, bukan? Zhou Yu berkata perlahan. Hong Ligui tercengang. Zhou Yu terkena pukulannya dan tidak terluka. Pada saat itu, rasa dingin menyebar dari lubuk hatinya. Dia menyadari sesuatu. Artinya, Zhou Yu yang telah menerobos ke alam suci pemurnian tubuh benar-benar berada di luar jangkauannya. Terlebih lagi, sifat mengerikan dari Golden Cauldron Ki membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Pukulan terkuatnya bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanan Zhou Yu. Betapa tidak terbayangkannya hal itu. Setelah keterkejutan singkat, satu-satunya pikiran di benak Hong Ligui adalah melarikan diri. Dia segera melepaskan diri dan mundur dengan kecepatan penuh. Namun, Zhou Yu menunjukkan seringai dingin. Kau pikir kau bisa lari setelah serangan diam-diam? Tidak ada keberuntungan. Tetap di sini. Zhou Yu menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, dan pada saat berikutnya, sosoknya melesat keluar seperti bola meriam, saat ia mengejar. Bab 768. Dengan segala cara, melihat Gu Hongcai dan Hong Ligui dipukuli oleh Zhou Yu tanpa kekuatan untuk melawan. Li Zerui dan Zhu Hongsheng, yang bersembunyi, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Hanya 10 menit yang lalu, Zhou Yu dengan berani memprovokasi dua kekuatan besar mereka. Menurut pandangan mereka, Zhou Yu sedang mencari kematian. Bahkan di mata mereka, Zhou Yu sudah mati. Namun siapa sangka, hanya dalam waktu 10 menit saja, keadaan akan berbalik total. Sekarang tampaknya Zhou Yu tidak mencari kematian sama sekali, tetapi memiliki keyakinan kuat yang mendukungnya. Keluarga Zhu dan perdagangan Tianyu telah menggunakan banyak sumber daya secara rahasia untuk menekan kekuatan besar lainnya memasuki wilayah tersebut, dengan tujuan mendominasi pegunungan Nanzhou sendirian. Pada saat yang sama, mereka juga telah mengirimkan banyak ahli untuk menangani keluarga Bai. Jika pada akhirnya, karena Zhou Yu saja, semua usaha mereka menjadi sia-sia, maka wajah keluarga Zhu dan perdagangan Tianyu akan hilang. Lagi pula, kehilangan muka adalah hal sekunder, tidak adanya hasil atas investasi sebesar itu adalah hal yang paling sulit mereka terima. Wajah Li Zerui dipenuhi kemarahan. Dari mana anak ini berasal? Mengapa dia begitu tidak normal? Dia hampir setara dengan beberapa orang teratas dari kota Hu. Pada saat ini, nama Zhou Yu telah menjadi bayangan yang mengintai di hatinya. Harga dirinya hampir hancur oleh Zhou Yu. Sebelumnya, dia hanya merasakan tekanan seperti itu di hadapan orang-orang berbakat luar biasa dari kota Hu. Tetapi Zhou Yu, seorang pemuda liar dari daerah kecil negara Qin, bagaimana dia bisa begitu tangguh? Li Zerui tidak dapat menerima kenyataan ini. Begitu pula dengan Zhu Hongsheng yang juga tidak dapat menerimanya. Sebagai penguasa muda dari kekuatan teratas di kota Hu, mereka merasakan rasa superioritas alami saat menghadapi siapapun atau kekuatan apapun di luar ibu kota. Di mata mereka, selain ibu kota, tempat-tempat lain adalah daerah terbelakang, daerah pedesaan yang liar. Orang-orang di sana adalah rakyat jelata yang rendah hati. Tidak layak disebut setara dengan mereka. Bahkan, setiap kali mereka mendatangi tempat-tempat tersebut, para petinggi dan rakyat setempat akan bersujud dan merendahkan diri di hadapan mereka, berusaha dengan segala cara untuk memperlihatkan ketundukan mereka. Mereka selalu dipandang unggul kemanapun mereka pergi. Tetapi hari ini, ketika berhadapan dengan Zhou Yu, harga diri mereka hancur total. Kekuatan besar Zhou Yu telah menanamkan rasa takut dalam diri mereka. Dia harus dibunuh. Dia harus mati. Penatua Jin, lupakan saja orang-orang keluarga Bai, Zhou Yu harus mati. Zen pelindung, bunuh Zhou Yu. Keduanya berteriak pada ahlinya masing-masing.
Jin Yidao dan Zhen An saat itu terjerat dengan Bai Qishan. Akan tetapi, mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka karena tidak mau mengambil risiko. Mereka menunggu Gu Hongcai dan Hong Ligui membunuh Zhou Yu, lalu mereka berempat akan bergabung melawan Bai Qishan. Pada saat itu, melakukan segala cara akan mengurangi risiko bagi mereka. Tetapi mereka tidak mengantisipasi bahwa terobosan Zhou Yu akan terjadi begitu cepat, dan setelah terobosan itu, kekuatannya melambung tinggi seperti roket. Pada saat ini, situasinya menjadi sangat buruk. Sekarang, mereka hanya dihadapkan pada dua jalan. Cepat selesaikan Bai Qishan dan kemudian bunuh Zhou Yu. Atau berbalik dan lari. Namun begitu mereka melarikan diri, kehilangan muka hanyalah masalah kecil, yang fatal adalah memberi Zhou Yu, seorang jenius yang tak tertandingi, kesempatan untuk tumbuh. Itu adalah hasil yang paling mengerikan. Jika Zhou Yu mengumpulkan kekuatan dan mencari mereka di masa depan, tak seorang pun dari mereka yang dapat menanggung konsekuensinya. Memikirkan hal ini, Jin Yidao dan Zhen An saling bertukar pandang. Meski mereka tidak berbicara, mereka berdua mengerti apa yang ada dalam pikiran masing-masing. Pemuda ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak dibunuh sekarang, kemungkinannya akan lebih kecil lagi di kemudian hari. Jin Yidao membuat keputusan tegas. Pelindung Zhen, kau tahan saja orang tua ini, aku akan pergi dan membantai Zhou Yu. Oke. Zhen An langsung menuju bisnis tanpa basa-basi lagi. Dia segera menyerbu ke depan, melancarkan serangan dahsyat ke Bai Qishan, sementara Jin Yidao mundur dengan cepat, mengejar Zhou Yu. Menyaksikan adegan ini, Bai Qishan mendengus dingin. Kau pikir kau bisa membunuh menantuku tepat di depanku tanpa meminta izinku? Bai Qishan saat itu benar-benar meledakkan kekuatan obat yang tersimpan dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya dengan cepat terisi dengan energi vital. Kulitnya yang tadinya layu dan wajahnya yang membusuk tiba-tiba menjadi penuh, mendapatkan kembali pancaran cahaya masa mudanya. Dengan pukulan dahsyat, Gang Jin milik Bai Qishan yang kuat langsung melemparkan Zhen An, lalu sosoknya melesat saat ia mengejar Jin Yidao. Jin Yidao tidak menyangka bahwa Bai Qishan, dalam kegilaannya, akan begitu menakutkan. Dia samar-samar melihat kondisi puncak Bai Qishan dari 20 tahun lalu. Jin Yidao tidak berani mengabaikan serangan dari belakang seperti yang dilakukan Zhou Yu. Melihat Bai Qishan mendatanginya, dia terpaksa menghentikan pengejaran Zhou Yu dan berbalik menghadap Bai Qishan. Dalam sekejap, Bai Qishan, Jin Yidao, dan Zhen An sekali lagi terkunci dalam pertempuran. Akan tetapi, melihat semangat Bai Qishan yang bangkit kembali dan berduel dengan dua ahli top, Bai Yulou tidak bisa merasa senang. Wajahnya menunjukkan urgensi. Dia sangat sadar bahwa meningkatnya keganasan Bai Qishan disebabkan oleh pil yang diminumnya 3 bulan sebelumnya. Begitu efek obatnya hilang, Bai Qishan niscaya akan mati. Namun kekuatannya sendiri hanya berada pada tahap Grandmaster bawaan, tidak mampu campur tangan dalam pertempuran pihak manapun. Dalam keadaan mendesaknya, Bai Yulou hanya bisa berteriak kepada Zhou Yu. Zhou Yu, tuan tua itu tidak akan bertahan lama lagi. Zhou Yu sedang mengejar Hong Ligui yang melarikan diri. Mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Tuan tua, tunggu sebentar, saya akan segera datang membantu Anda. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hong Ligui yang ada di depannya, dan kilatan niat membunuh meledak dari matanya. Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung sungainya, langsung mengejar Hong Ligui, dan mengarahkan pukulan ke punggungnya. Mati. Bab 769. Perpecahan api di langit. Ledakan. Pukulan itu mendarat keras di tubuh Hong Ligui. Meskipun Hong Ligui bertahan sekuat tenaga, Zhou Yu, setelah terobosannya, telah menjadi begitu kuat sehingga Hong tidak dapat lagi menahannya. Pembelaannya sebelum serangan Zhou Yu bagaikan bubur kertas. Saat kekuatan geng naga Zhou Yu yang mengerikan mengalir ke tubuhnya, pembuluh darah dan dagingnya pecah seketika, menjadi kekacauan berdarah, saat tubuhnya terbanting keras ke tanah. Setelah mengenai sasarannya, Zhou Yu tidak menoleh ke arahnya lagi, tetapi langsung berbalik dan melompat ke arah Bai Qishan. Pada saat itu, Jin Yidao mengayunkan pedang emasnya ke arah Bai Qishan dengan tebasan. Cahaya pedang emas berubah menjadi bulan sabit, melolong ke arah Bai Qishan. Bai Qishan ingin menghindar, namun terjerat erat oleh Zhen An, dan hanya bisa menyaksikan tebasan pedang itu ditujukan ke lengan kiri Bai. Tepat pada saat itu, sosok Zhou Yu melintas, muncul di sebelah kiri Bai Qishan, dan pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Ledakan. Suara yang keras. Cahaya pedang yang mengerikan itu benar-benar meledak akibat pukulan Zhou Yu. Kekuatan yang menyebar itu menghancurkan semua pohon dalam jarak 100 meter. Melihat pemandangan ini, pupil mata Jin Yidao menyusut tajam. Meskipun tebasan itu bukan serangan terkuatnya, tebasan itu melepaskan 80% kekuatannya, namun berhasil ditangkap oleh Zhou Yu dengan tangan kosong. Melihat Zhou Yu, hanya ada garis darah dangkal di tinjunya, bahkan tulangnya pun tidak terlihat. Hanya sekedar luka di kulit. Skill Golden Cauldron sungguh mengerikan. Tepat pada saat itu, Zhou Yu,
menyentuh luka di tinjunya, juga dipenuhi rasa terkejut. Pedang emas di tangan Jin Yidao jelas bukan pedang biasa, dan dia berhasil menangkisnya secara langsung. Tampaknya setelah menerobos ke alam suci, kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Saya menolak untuk mempercayainya. Jin Yidao meraung keras. Dia menuangkan seluruh kekuatan dalam dirinya ke dalam pedang emasnya, dan dalam sekejap, bilah pedang itu mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tentu saja, cahaya keemasan itu juga membawa niat membunuh yang tak tertandingi. Jin Yidao melompat ke udara, seketika muncul di atas kepala Zhou Yu, dan menebas Zhou Yu dengan ganas dari langit. Dengan sekuat tenaganya, tebasan ini pernah membelah seorang ahli teratas alam suci tengah menjadi dua bagian. Dia tidak percaya Zhou Yu mampu menahannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lengan Zhou Yu mengeluarkan cahaya berdarah, dan menghadapi tebasan ini, dia malah menggunakan tangannya untuk menangkis. Dentang. Tebasan itu mendarat dengan keras di tangan Zhou Yu, diikuti oleh suara logam beradu dengan logam. Murid Jin Yidao menyusut tajam. Zhou Yu benar-benar menangkap tebasannya dengan tangan kosong. Bagaimana itu mungkin? Hati Jin Yidao dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, betapapun terkejutnya dia, tindakannya tidak melambat sedikitpun. Dia segera memutar pedangnya, menebas ke arah telapak tangan Zhou Yu. Akan tetapi, Zhou Yu sama sekali tidak menghiraukan bilah pedang emas itu, dan diliputi cahaya berdarah, ia mencengkeram bilah pedang itu dan meraung. Suatu kekuatan yang mengerikan mengalir ke lengan Zhou Yu, ke dalam bilah pedang, dan kemudian ke lengannya. Dalam sekejap, lengannya terbelah, daging dan darahnya terlihat. Wajah Jin Yidao berubah drastis saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Gang Jin, mencoba melepaskan tangan Zhou Yu. Namun detik berikutnya, dia dilempar oleh Zhou Yu. Pertemuan Zhou Yu dengan Jin Yidao, meskipun singkat, meninggalkan dampak yang sangat mengejutkan sehingga Bai Qishan dan Zhen An tanpa sadar berhenti bertarung, mengubah diri mereka menjadi penonton. Mereka berdua memang tak perlu lagi bertarung, karena jika Jin Yidao saja tidak mampu menghadapi Zhou Yu, maka mereka seharusnya memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, amarah Jin Yidao telah sepenuhnya berkobar. Dia memiliki reputasi hebat di dunia seni bela diri, dan jika dia dikalahkan oleh junior seperti Zhou Yu hari ini, dia tidak akan pernah mampu mengangkat kepalanya tegak lagi. Meskipun dia tahu kekuatan Zhou Yu tidak kalah darinya, dia tidak ingin mengakui kekalahan begitu saja. Setelah menstabilkan pendiriannya, Jin Yidao menyerang Zhou Yu sekali lagi. Kali ini, Jin Yidao benar-benar menganggap Zhou Yu sebagai lawan yang setara. Ia menggunakan jurus-jurusnya, teknik pergerakannya, dan keterampilan yang diperolehnya dari pertempuran bertahun-tahun, semuanya tampil dengan kekuatan penuh. Langkah kaki Jin Yidao sangat cepat dan tak terduga. Pukulan Zhou Yu sangat kuat, tetapi sulit lagi untuk mengenai Jin Yidao. Di sisi lain, Jin Yidao, memanfaatkan kesempatan itu, berhasil menebas Zhou Yu beberapa kali. Meskipun lukanya tidak parah, tubuh Zhou Yu teriris di beberapa tempat, dan darah terus mengalir. Harus dikatakan, ketika rubah tua itu mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan menggunakan teknik bertarung mereka, Zhou Yu mengalami kesulitan. Saat keduanya terkunci dalam pertarungan sengit, Zhu Hongsheng tiba-tiba melirik Zhen An dengan penuh arti. Setelah Zhen An menyadarinya, dia mundur dan kembali ke sisi Zhu Hongsheng. Tuan Muda Zhu, apa yang terjadi? Zhu Hongsheng berbisik. Zhen, dengan Zhou Yu yang menimbulkan masalah hari ini, tidak mungkin kita bisa mendapat keuntungan apapun. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mundur sementara dia masih berurusan dengan Jin Yidao. Petik 2. Ekspresi Zhen An berubah. Tuan Muda Zhu, kau berharap aku menjadi pembelot? Zhu Hongsheng mengumpat dalam hati. Apa-apaan, masih tidak bisa melepaskan sedikit wajah itu dalam situasi ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain menanggapi dengan senyum yang dipaksakan. Zhen, karena situasinya, aku hanya tidak ingin kamu terluka. Zhen An melambaikan tangannya dengan acuh, menyela dia. Tidak perlu bicara lagi, Tuan Muda Zhu. Jika Anda ingin pergi, pergilah sekarang. Aku tidak akan pergi. Petik 2. Anda. Hidung Zhu Hongsheng hampir bengkok karena marah. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, getaran hebat tiba-tiba datang dari arah Zhou Yu dan Jin Yidao. Zhu Hongsheng menoleh dan melihat Jin Yidao benar-benar meludahkan darah ke jantungnya. Darah menyembur seluruhnya ke bilah pedang emasnya, dan langsung menyulut api yang dahsyat. Dengan pedang emas menyala di tangan, mata Jin Yidao dipenuhi kegilaan tak berujung. Wah, kau telah memaksaku sampai ke titik ini, dan kau seharusnya bangga akan hal itu. Rasakan pedang ini, puncak dari semua pembelajaran hidupku. Api membelah langit. Diiringi teriakan Jin Yidao yang meraung, pedang emasnya membelah udara. Dalam sekejap, kobaran api yang berkobar bagaikan binatang api yang mengerikan, melahap Zhou Yu seluruhnya. Bab 770. Mengakui kekalahan. Melihat pedang ini, para ahli seperti Zhen An dan Bai Qishan semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut.
Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia seni bela diri yang memiliki pengetahuan luas, sehingga mereka secara alami menyadari bahwa amukan api itu bukanlah api sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah energi darah kehidupan Jin Yidao. Dia membakar darah kehidupannya sendiri. Jin Yidao benar-benar bertarung mati-matian. Dengan membakar energi darah kehidupan seperti ini, itu sama saja dengan mempertaruhkan umur hidupnya. Dengan serangan pedang ini, dia akan kehilangan sedikitnya 3 tahun hidupnya. Fakta bahwa Jin Yidao didorong sampai sejauh ini menunjukkan betapa sulitnya menghadapi Zhou Yu. Bai Qishan menjadi cemas. Serangan mengerikan seperti itu, Zhou Yu mungkin tidak akan mampu menahannya. Bai Qishan meraung marah, siap menerjang maju untuk membantu Zhou Yu bertahan, tetapi Zenan tertawa dingin, langsung mengaktifkan teknik gerakannya dan menerjang maju, menghalangi Bai Qishan. Bai tua, lawanmu adalah aku, jangan ikut campur di medan perang di sana. Zenan melancarkan pukulannya tanpa ragu, dan berhasil menangkis Bai Qishan. Bai Qishan meraung lagi dan lagi, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari Zenan dalam waktu singkat. Dia sangat cemas. Bahkan di masa jayanya, Bai Qishan tidak berani menerima serangan pedang putus asa seperti itu dari Jin Yidao secara langsung. Meskipun Zhou Yu tangguh, dia baru saja membuat terobosan dan belum mengenal tubuhnya di alam baru ini, di bawah serangan pedang ini, Zhou Yu kemungkinan besar akan berada dalam bahaya daripada keselamatan. Zhou Yu, hati-hati. Dia hanya bisa meninggikan suaranya untuk memberi peringatan. Zhou Yu sendiri juga menunjukkan ekspresi serius pada saat ini. Dia tidak menyangka Jin Yidao akan bertarung sekuat tenaga. Beruntungnya, dia telah berhasil menerobos ke alam suci. Kalau saja dia tidak membuat terobosan ini sebelum menghadapi serangan ini, dia pasti sudah mati. Dia teringat kembali pada kejadian hari lalu. Kalau bukan karena insiden dengan Ye Ling yang membuatnya tinggal sehari ekstra di hotel, sehingga bertemu Ye Mengyun dan membuat kesepakatan untuk mendapatkan pengobatan spiritual dan mencapai terobosan, dia mungkin sudah tergeletak mati di tempat sekarang. Dari sudut pandang ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Ye Mengyun adalah penyelamat hidupnya. Anehnya, di momen hidup dan mati ini, pikirannya melayang ke masalah-masalah ini. Namun, niat membunuh yang mengerikan dari bilah api yang kuat di atas kepalanya menariknya kembali ke kenyataan dalam sekejap. Zhou Yu segera mengeluarkan kemampuan kuali emasnya hingga batas maksimal dan juga merangsang Bui Water Truki, membentuk pertahanan berlapis ganda baik di dalam maupun di luar tubuhnya, sebelum menghadapi serangan bilah pedang. Ledakan. Serangan pedang itu akhirnya berhasil menghantam. Saat itu juga, hantu kuali emas berwarna merah darah, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, muncul di sekitar tubuh Zhou Yu. Api dan kuali emas saling terkait, memunculkan gelombang ganjin yang memukau. Gelombang kejut itu meluas dengan efek visual yang berlebihan, seketika meratakan pepohonan dan batu-batu besar dalam jarak ratusan meter ke tanah. Bai Qishan dan yang lainnya terdorong mundur oleh gelombang kejut yang kuat ini. Yang lain sudah mundur ratusan meter sejak awal. Semua orang menyaksikan dengan takjub medan pertempuran tempat Zhou Yu dan Jin Yidao bertarung. Seluruhnya tertutup pasir dan debu. Gelombang kejut yang kuat telah mengubah tempat itu menjadi kacau. Setelah beberapa menit, pasir dan debu berangsur-angsur mengendap. Kerumunan itu segera memusatkan pandangan mereka, hanya melihat dua sosok muncul. Itu adalah Zhou Yu dan Jin Yidao. Kedua pria itu berdiri saling berhadapan, dengan jarak lebih dari 10 meter. Tangan Jin Yidao terkulai, bilah pedang emas di tangannya tertanam di tanah di hadapannya. Lengannya berdarah deras, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya robek-robek, menggambarkan betapa menderitanya dia. Pakaian Zhou Yu juga compang camping, terutama lengannya, di mana dagingnya robek dan terekspos. Tubuh bagian atasnya yang terekspos juga memiliki luka besar bagaikan pisau, tajam dan mengerikan. Melihat hasil ini, orang banyak saling bertukar pandang. Dilihat dari penampilannya, keduanya tampak serasi. Zhou Yu benar-benar menerima pedang itu. Saat semua orang tengah menilai situasi, Jin Yidao tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangan, mengambil bilah pedang emas yang tertanam di tanah, yang bergetar sedikit, lalu tiba-tiba terangkat, kini dipegangnya di tangannya. Ini tidak benar, Jin Yidao tampaknya siap bertempur lagi. Banyak orang berseru kaget. Alis Zhou Yu terangkat. Kamu ingin terus bertarung. Semangat juang di mata Jin Yidao terus membara. Dia sudah membayar harga yang sangat tinggi dan tidak mau memberi sedikit lagi. Asal dia bisa membunuh Zhou Yu, semuanya sepadan. Nak, hari ini, orang tua ini akan membunuhmu. Zhou Yu mengangguk. Baiklah, aku setuju denganmu. Tubuh Zhou Yu bergetar, dan ki sejati kayu Yi di dalam dirinya dengan cepat mulai bersirkulasi. Saat berikutnya, sebuah kejadian yang mengejutkan semua orang terjadi. Luka Zhou Yu mulai sembuh dengan cepat. Ini. Semua orang tercengang, mulut mereka menganga, kehilangan kata-kata. Ini terlalu tidak normal. Kedua pria itu telah bertarung sampai titik ini dan tampaknya mencapai batas kemampuan mereka, namun luka Zhou Yu masih dalam tahap penyembuhan saat ini.
Bagaimana pertarungan bisa dilanjutkan? Sementara orang banyak berdiri dalam keterkejutan, luka-luka Zhou Yu telah pulih sepenuhnya. Selain pakaiannya yang compang camping, Zhou Yu tampaknya kembali ke kondisi primanya. Pada saat ini, Jin Yidao benar-benar tercengang. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya, ketakutan tampak di matanya untuk pertama kalinya. Kengerian pemuda ini jauh melampaui imajinasinya. Dia bahkan tidak dapat mengenali metode apa Zhou Yu menyembuhkan luka-lukanya. Dalam sekejap, semangat juang yang dibangunnya kembali runtuh. Dia tampak kehabisan seluruh tenaganya dalam sekejap, sikapnya lesu. Mengakui, suara Jin Yidao serak, nadanya pasrah. Bab 771. Menawarkan harga untuk sebuah kehidupan. Penyerahan Jin Yidao tidak mengejutkan. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi para penonton pun merasa patah semangat saat menyaksikan kejadian ini. Setelah pertarungan sekeras itu, hanya untuk melihat sosok lawan berkedip dan lukanya sembuh, tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Zhou Yu mengangguk lemah. Saya terima pengakuanmu, katanya. Meskipun Zhou Yu tampak acuh tak acuh saat itu, dia sebenarnya cukup gugup di balik layar. Faktanya, dengan terobosan dari alam pemurnian tubuhnya ke alam suci tertinggi, kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sedikit ki sejati kayu yi di dalam dirinya tidak cukup untuk menyembuhkan tubuh yang terluka di tingkat alam suci sepenuhnya, apalagi tubuhnya yang jauh melampaui rata-rata master alam suci. Dia hanya menggunakan ki sejati kayu yi untuk menyembuhkan luka permukaan untuk menyesatkan Jin Yidao. Tanpa diduga, hal itu benar-benar membuat Jin Yidao tercengang. Tentu saja, dia tidak bisa bergerak sekarang, karena itu akan mengungkap identitasnya. Akan tetapi, ia masih harus memainkan perannya sampai akhir. Karena senior sudah mengaku kalah, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu boleh pergi, kata Zhou Yu dengan lemah. Jin Yidao menatap Zhou Yu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Zhou Yu, di sisi lain, melintas ke sisi Bai Qishan. Penatua, apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya. Wajah Bai Qishan penuh dengan kelegaan. Tidak masalah, aku masih bisa bertahan. Setidaknya, menangani benda lama ini tidak menjadi masalah, katanya. Bai Qishan melirik Zenan, memancarkan aura ganas yang menekannya. Zhou Yu, yang memahami isyarat itu, juga mengarahkan pandangannya ke arah Zenan, melepaskan auranya sendiri untuk menguncinya. Dalam sekejap mata, Zenan berubah dari seorang penonton menjadi karakter utama. Menghadapi tekanan aura gabungan Zhou Yu dan Bai Qishan, ekspresinya berubah sangat jelek. Jangankan menghadapi keduanya bersama-sama, dia bahkan mungkin tidak akan mampu mengalahkan Bai Qishan sendirian. Dengan keterlibatan Zhou Yu, dia tidak memiliki kesempatan. Zenan mendidih dalam hatinya, tetapi karena terkekang oleh situasi, ia harus mengakui kekalahan. Keluarga Zhu juga mengakui kekalahan, katanya. Setelah berbicara, Zenan dengan hati-hati mulai mundur. Melihat ini, Bai Qishan juga diam-diam menghela napas lega. Kondisinya saat ini sepenuhnya dipertahankan oleh sedikit kekuatan obat yang tersisa di dalam dirinya. Jika perkelahian benar-benar terjadi dan kekuatan obatnya habis, ia akan berada di ambang kematian. Tidak bertarung adalah hasil terbaik. Bai Qishan tidak menghentikannya, dan Zhou Yu bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya. Dengan ini, 18 Jenderal Tianyu Lizerui memiliki 2 jenderal utama, 1 pingsan dan 1 menyerah, sementara 10 pengikut keluarga Zhu Hongsheng mengalami nasib yang hampir sama. Wajah Lizerui dan Zhu Hongsheng sangat muram. Kali ini, mereka kembali dengan kekalahan, dan tak seorang pun dapat membayangkan hukuman yang akan mereka hadapi saat kembali ke pasukan masing-masing. Akan tetapi, betapapun marahnya mereka, hal itu tidak ada gunanya. Keduanya menatap Zhou Yu dengan kebencian yang mendalam di mata mereka, lalu melambaikan tangan mereka. Ayo pergi, kata mereka. Tepat saat keduanya hendak pergi, Zhou Yu tiba-tiba melangkah maju. Tunggu, teriaknya. Lizerui dan yang lainnya menghentikan langkah mereka dan kemudian berbalik. Apalagi yang ingin kau lakukan, kata Lizerui dengan marah. Zhou Yu berkata dengan tenang. Para senior Jin dan Zen bebas pergi karena mereka sudah menyerah, tapi aku tidak pernah bilang akan membiarkan kalian berdua pergi. Mendengar ini, wajah Zhu Hongsheng pun ikut tenggelam. Zhou Yu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Tanyanya. Jangan dorong kami. Apapun yang terburuk terjadi, kita semua akan hancur bersama. Kemarahan terpancar di mata Zhu Hongsheng, seakan-akan ia siap mempertaruhkan segalanya. Zhou Yu tertawa dingin. Mati bersama, renungnya. Baiklah, ayo lakukan. Saya siap. Kamu. Wajah Zhu Hongsheng berubah. Dia hanya mencoba mengintimidasi Zhou Yu. Jika dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya melawan Zhou Yu, dia akan ketakutan setengah mati. Zhou Yu menatap samar ke arah Jin Yidao dan Zenan. Kedua senior dan saya punya beberapa akun yang harus diselesaikan dengan tuan muda ini. Sebaiknya kau lanjutkan saja, katanya. Tentu saja,
jika kau bersikeras ikut campur dalam urusan kami, aku tidak keberatan bertengkar lagi. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Jin Yidao dan Zhen An mengerutkan kening. Karena terbiasa dihormati dan dikagumi, mereka mempermasalahkan ketegasan Zhou Yu di usianya yang masih sangat muda. Namun mereka kehabisan pilihan, bagaimanapun juga, dia berbakat dan berani. Terlebih lagi, mereka cukup cerdik untuk melihat bahwa Zhou Yu tidak mempunyai niat untuk membunuh, tampaknya hanya berniat memberi pelajaran kepada tuan muda tersebut. Baik Li Zerui maupun Zhu Hongsheng belum tentu merupakan pewaris masa depan pasukan mereka masing-masing, dan sebagai pasukan tempur utama di faksi mereka, mereka tidak perlu bertempur sampai mati demi keduanya. Membiarkan tuan muda yang istimewa ini menderita bahkan bisa menjadi hal yang baik. Setelah bertukar pandang dan memahami pikiran masing-masing, mereka serentak berbalik dan pergi. Melihat Jin Yidao dan Zhen An baru saja pergi seperti itu, Li Zerui dan Zhu Hongsheng tercengang. "Penatua Jin," teriak mereka. "Pelayan Zhen." Bersama-sama mereka berteriak minta tolong, tetapi Jin Yidao dan Zhen An tidak menoleh ke belakang. Zhou Yu melesat maju, muncul di hadapan Li Zerui dan Zhu Hongsheng, matanya berkilauan dengan senyum berbahaya. Li Zerui dan Zhu Hongsheng begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat, lalu mereka terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Situasinya saat ini mirip dengan seorang gadis muda yang dibuntuti oleh seorang penjahat di tengah malam. Situasinya agak mirip. Zhou Yu memasang senyum dingin di wajahnya. "Menurutmu apa yang ingin kulakukan?" tanyanya. "Salah satu dari kalian menyerang temanku, dan yang lainnya berniat jahat pada istriku. Apakah menurutmu aku akan melepaskanmu dengan mudah?" Wajah Li Zerui dan Zhu Hongsheng dipenuhi kepanikan saat mereka merangkak mundur di tanah. Namun kaki Zhou Yu menginjak mereka, dan mereka berdua menjerit serempak. "Apa yang akan kau lakukan agar kami bisa pergi?" ratap Li Zerui. Zhou Yu menyatakan dengan jelas. "Itu tergantung pada seberapa berharganya hidupmu menurutmu. Sebutkan harga untuk nyawa kalian sekarang." Bab 772/500 juta. Wajah Li Zerui dan Zhu Hongsheng menjadi sangat tidak sedap dipandang. "Membeli hidupmu?" Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. "Tidak mau juga tidak apa-apa, aku bisa mengambil beberapa bagian tubuhmu sebagai hukuman." Tatapan mata Zhou Yu menyapu keduanya, tampaknya mempertimbangkan bagian mana yang akan diambil. Keduanya menggigil hebat karena ketakutan. Li Zerui adalah orang pertama yang menyerah di bawah tekanan, dan dia menggertakkan giginya. "Saya akan membeli." Zhou Yu tersenyum tipis. "Setidaknya kamu tahu waktunya, jadi katakan padaku, berapa yang kamu bersedia bayar?" Wajah Li Zerui tampak mengerikan, tubuhnya gemetar, dia ragu sejenak, lalu menyebut nama seseorang. 10 juta. Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat alisnya, lengkungan berbahaya terbentuk di sudut mulutnya. 10 juta. Apakah kamu yakin nilaimu hanya sebatas itu? Li Zerui ketakutan melihat ekspresi Zhou Yu dan buru-buru mengubah tawarannya. 80 juta. Zhou Yu menatap Li Zerui sambil tersenyum tipis. Sepertinya tuan muda perdagangan Tianyao tidak seberharga yang kukira. Jika jumlahnya 80 juta, membunuhmu tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi perdagangan Tianyao, bukan? Mendengar ini, Li Zerui hampir berteriak. Dengan wajah sedih, dia meraung. "Zhou Yu, jangan berlebihan, aku tidak punya kendali atas perdagangan saat ini. Aku hanya bisa memobilisasi hingga 5 miliar setahun dari perdagangan, lebih dari setengah tahun telah berlalu, 80 juta sudah batasku." Mendengar ini, kilatan melintas di mata Zhou Yu. 5 miliar, itu jumlah yang cukup besar. Kalau begitu jumlahnya 5 miliar. Kamu punya waktu 10 menit, aku ingin melihat uang ini, atau aku akan menanggung akibatnya. Wajah Li Zerui membeku, lalu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. "Zhou Yu, kamu, bagaimana denganku? Jika Anda tidak setuju, saya bisa mempersilakan Anda pergi sekarang juga." Zhou Yu melangkah maju, auranya yang mengesankan langsung tertuju pada Li Zerui. Napas Li Zerui tercekat, dan dia tidak dapat berbicara lagi. Dia hanya merasa diselimuti oleh keinginan kematian, mungkin di saat berikutnya, dengan lambaian tangan Zhou Yu, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. "Saya setuju," Li Zerui berkata dengan susah payah. Zhou Yu lalu menarik auranya. "Perhatikan waktu, kamu hanya punya waktu 10 menit. Mengatakan ini, Zhou Yu tidak lagi memperhatikan Li Zerui dan menoleh ke Zhu Hongsheng. Melihat apa yang terjadi pada Li Zerui, Zhu Hongsheng, meskipun sangat marah, dengan bijak memilih untuk menundukkan kepalanya. "Saya akan segera mengumpulkan uangnya, 5 miliar ditransfer kepada Anda." Zhou Yu mengangguk puas. "Bagus, aku suka orang yang terus terang seperti kamu." Setelah mengatakan ini, Zhou Yu menyerahkan mereka sebuah nomor kartu, lalu berdiri di samping sambil menunggu dengan santai. Sementara itu, anggota keluarga Bai di dekatnya tercengang. Setengah jam yang lalu, mereka masih mengkhawatirkan masa depan mereka dan panik karena ketahuan oleh keluarga Zhu dan perdagangan Tianyao,
kekuatan besar ini. Siapa yang menyangka bahwa setengah jam kemudian, Tuan Muda para raksasa ini akan ditundukkan di bawah Zhou Yu, membayarnya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bai Yulo menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Saat pertama kali bertemu Zhou Yu di Yancheng, dia tampaknya tidak dapat menempatkannya dengan tepat. Namun kini, keunggulan Zhou Yu jauh melampaui ekspektasinya. Keluarga Bai-nya yang besar bahkan tidak memiliki keturunan muda yang dapat dibandingkan dengan Zhou Yu. Hal ini membuatnya sempat tidak tahu apakah harus merasa sedih atau gembira. Demikian pula, mata indah Bai Yutong juga terus melirik ke arah Zhou Yu. Awalnya, dia mengira Zhou Yu sombong dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tetapi setelah menyaksikan kejadian tadi, dia menjadi penuh rasa ingin tahu terhadap pemuda yang usianya kira-kira sama dengannya. Bai Yutong mendekati Bai Yulo dan bertanya dengan tenang. Ayah, apakah ayah bilang dia tunangan Luo? Bai Yulo melirik putrinya, mendesah, dan mengangguk. Yutong, mulai sekarang, dia akan menjadi saudara iparmu. Perkataan Bai Yulo seolah mengingatkan putrinya agar tidak memendam pikiran lain. Namun Bai Yutong jelas tidak begitu mengerti maksudnya, karena tatapannya ke arah Zhou Yu menjadi semakin penasaran. Sementara itu, tak seorang pun menyadari bahwa tubuh Bai Qishan, yang sebelumnya bersemangat penuh vitalitas, mulai memudar secara bertahap. 3 bulan yang lalu, ramuan pemanjang hidup yang diminumnya telah habis karena usaha yang dilakukannya beberapa saat yang lalu. Kini, matanya cekung, kulitnya mengering, dan vitalitasnya menghilang sedikit demi sedikit. Namun, tidak ada tanda-tanda kesedihan di matanya, sebaliknya dipenuhi dengan kelegaan. Setidaknya, sebelum kematiannya, dia tahu keluarga Bai memiliki seorang pemuda yang dapat diandalkan. Dia menghadapi kematian tanpa penyesalan. 10 menit berlalu dengan cepat. Li Zerui dan Zhu Hongsheng mentransfer 5 miliar ke rekening Zhou Yu secara berurutan. Setelah mengkonfirmasi transaksi, Zhou Yu berkata dengan lemah. Enyahlah. Dipenuhi amarah tetapi tidak berani menunjukkannya, kedua pria itu segera bangkit dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Zhou Yu berbalik untuk melihat anggota keluarga Bai dan berkata dengan senyum tipis. Semuanya, krisis ini sekarang sudah berakhir. Tidak perlu tegang lagi, kita bisa meninggalkan tempat ini dengan berani. Mendengar ini, Bai Yulo menggelengkan kepalanya. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Setelah mengalami kekalahan seperti itu, perdagangan Tianyao dan keluarga Zhu, setelah menderita kerugian sebesar itu, pasti akan membalas dendam setelah mereka kembali. Zhou Yu tersenyum tipis. Apa yang perlu ditakutkan? Masih pepatah yang sama, tentara akan menghalangi, air akan menutupi tanah. Dengan tuan tua Bai yang memegang benteng. Sebelum Zhou Yu bisa menyelesaikannya, tiba-tiba, bunyi keras. Tubuh Bai Qishan jatuh kaku ke tanah. Tuan tua. Suara para anggota keluarga Bai langsung menyatu menjadi paduan suara saat mereka bergegas menuju Bai Qishan. Misi bab 773. Bai Yulo mengangkat Bai Qishan ke dalam pelukannya dan baru menyadari bahwa Bai Qishan kini begitu kurus kering, hampir hanya tinggal kulit dan tulang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura malapetaka, seolah semua harapan telah hilang. Dengan wajah cemas, dia segera mendongak untuk menemukan Zhou Yu. Zhou Yu, bukankah kamu ahli dalam pengobatan? Cepat, selamatkan tuan tua itu. Bai Yutong juga menatap Zhou Yu dengan mata berkaca-kaca. Kakak ipar, selamatkan kakek. Zhou Yu mengangguk, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak panik. Dia segera menghampiri Bai Qishan, berjongkok, dan memeriksa denyut nadinya. Di bawah tatapan tegang keluarga Bai, setelah beberapa saat, Zhou Yu melepaskan tangannya, lalu mengeluarkan jarum perak, dengan cepat merobek pakaian di dada Bai Qishan, dan langsung menerapkan teknik jarum pembaruan kehidupan 9 revolusi. Saat 9 jarum itu menusuk, kondisi Bai Qishan tampak jauh lebih baik, tetapi ia masih tidak sadarkan diri. Zhou Yu, bagaimana dengan tuan tua? Bai Yulo bertanya dengan tergesa-gesa. Zhou Yu mengambil jarum perak dan berkata, saya sudah memasang jarum dan menstabilkan energi vital tuan tua untuk saat ini, dia tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Namun, dia harus segera menerima perawatan. Mendengar ini, Bai Yulo dan yang lainnya segera meraih tali penyelamat ini. Baiklah, kami akan mengikuti instruksi Anda. Zhou Yu mengangguk. Pertama, mari kita bawa tuan tua itu keluar dari sini. Tanpa sepatah kata pun, Bai Yulo menggendong tuan tua itu dan keluar. Hotel Duke. Meng Yun sedang membaca buku di kamarnya ketika tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Dia menekan tombol jawab. Sebuah suara terdengar dari seberang panggilan. Nona, situasi di daerah pegunungan Nantai sudah berakhir. Zhou Yu telah menembus alam Sein tertinggi di medan perang, bertarung melawan 2 orang, mengalahkan Hong Ligui dan Gu Hongcai, dan juga mengalahkan Jin Pedang Emas. Keluarga Zhu dan perdagangan Tianyu telah menyerah secara sukarela dan telah mundur dari wilayah pegunungan Nantai. Mendengar ini, Meng Yun menunjukkan ekspresi terharu. Gu Hongcai, Hong Ligui,
Pedang Emas Jin. Orang-orang ini semuanya adalah pakar terkenal di kota Shanghai, tanpa diduga, Zhou Yu berhasil mengalahkan mereka meskipun kalah jumlah. Orang ini, dia benar-benar memenuhi harapan kakek. Bagaimana dia mengalahkan orang-orang ini, tanya Meng Yun. Suara di telepon berkata, sepertinya ada hubungannya dengan teknik kuali emas, entah kenapa, orang-orang kami tidak mendekati medan perang, jadi kami hanya mendengar sedikit demi sedikit dan tidak tahu detailnya. Meng Yun menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di mata indahnya, lalu mengangguk. Saya mengerti. Tepat saat Meng Yun menutup telepon, sebelum dia sempat meletakkannya, panggilan lain masuk. Meng Yun melihat itu dari kakeknya, Ye Zhongshan. Dia segera menjawab panggilan itu. Ye Zhongshan tertawa. Meng Yun, kamu tahu tentang apa yang terjadi di daerah pegunungan Nantai, kan? Meng Yun mengangguk. Zhou Yu menang. Dia sungguh luar biasa. Ye Zhongshan terkekeh. Tentu saja. Saya selalu merasa pemuda ini adalah seseorang yang istimewa, itulah mengapa saya sangat menghargainya. Untuk saat ini, jangan kembali, tetaplah tinggal di Haizu dan berinteraksi lebih banyak dengan Zhou Yu. Mendengar ini, Meng Yun terkejut, dan karena sepintar dirinya, dia segera merasakan ada yang aneh dalam nada bicara Ye Zhongshan. Kakek, ada sesuatu yang sedang kau pikirkan, bukan? Ye Zhongshan tertawa terbahak-bahak. Ya, kamu benar. Meng Yun, kakekmu punya tugas penting untukmu. Ekspresi Meng Yun menegang. Apakah ini ada hubungannya dengan Zhou Yu? Benar. Aula hukuman telah mendatangi saya, ingin mendapatkan bagian akhir teknik kuali emas dari Zhou Yu. Mendengar ini, Meng Yun tertegun. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, segera menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit amarah. Kakek, bagaimana ini bisa terjadi? Teknik kuali emas adalah teknik kultivasi Zhou Yu, bagaimana mungkin aula hukuman mengambilnya secara paksa? Ye Zhongshan terbatuk kering dan berkata, Meng Yun, jaga ucapanmu, ini bukan namanya merebut dengan paksa. Bukankah ini sebabnya aku membicarakannya denganmu di telepon, untuk mencari cara membujuk Zhou Yu agar mau melepaskannya dengan sukarela? Kakek, kamu. Meng Yun menghentakkan kakinya karena frustrasi. Apa arti diskusi? Siapa yang akan menyerahkan teknik kultivasi inti mereka? Bagaimanapun kau mengatakannya, bukankah kau hanya memintaku untuk merebutnya dengan paksa? Ye Zhongshan menghela nafas. Meng Yun, aku tahu ini sulit bagimu. Namun, kejadian di daerah pegunungan Nantai telah membuktikan bahwa teknik kuali emas di tingkat alam suci sangatlah efektif. Teknik kultivasi seperti itu harus dikendalikan oleh aula hukuman, jika tidak, sulit untuk menekan seniman bela diri di dunia. Petik 2. Meng Yun, aula hukuman adalah kekuatan keluarga Ye kita, ini bukan tentang membantu orang luar. Hal ini sangat penting. Melalui telepon, Ye Zhongshan juga menjelaskan secara singkat peristiwa yang terjadi di wilayah Gunung Nantai. Terobosan Zhou Yu di medan perang, teknik kuali emasnya menyapu semua arah, 3 master puncak alam suci tengah tidak sebanding dengannya, berita ini tidak diragukan lagi seperti gempa bumi. Meng Yun duduk diam di sofa, wajahnya dipenuhi emosi yang rumit. Dia lupa saat dia menutup telepon. Setelah mendengarkan penjelasan kakeknya lewat telepon, teknik kuali emas memang tampak luar biasa, tidak heran aula hukuman merasa iri. Tetapi justru karena ini, meminta Zhou Yu menyerahkan teknik tersebut bagaikan berbicara dalam tidur. Bagaimana itu mungkin terjadi? Namun, dia tidak bisa menolak tugas yang dipercayakan kakeknya kepadanya. Dia juga bisa mendengar ketidakberdayaan dalam suara Ye Zhongshan. Dia tahu bahwa jika ini bukan pilihan terakhir, Ye Zhongshan tidak akan mengajukan permintaan ini padanya. Merasa bimbang, Meng Yun tidak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan dengan Zhou Yu. Tepat pada saat itu, ketukan cepat terdengar dari pintu kamar Meng Yun. Bang bang bang. Ketukan keras itu membangunkan Meng Yun dari dilemanya. Dia mengerutkan kening, berjalan ke pintu, dan membukanya untuk melihat. Zhou Yu berdiri di pintu. Melihat Zhou Yu, Meng Yun bingung bagaimana harus bereaksi sejenak. Dalam momen singkatnya yang terganggu, dia mendengar Zhou Yu berkata dengan mendesak. Nona Ye, saya minta maaf atas gangguan ini, tapi saya datang untuk meminta bantuan Anda dengan segera. Bab 774. Menurutmu aku ini apa? Ye Meng Yun tersadar dan menatap Zhou Yu dalam-dalam sebelum berkata. Ada apa? Berbicara. Tuan tua keluarga Bai sedang dalam kondisi kritis saat ini. Untuk menyembuhkannya, kita memerlukan pengobatan spiritual, yang cukup langka. Saya khawatir hanya Anda yang dapat menemukannya dalam waktu singkat. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Ye Meng Yun tidak setuju atau menolak tetapi berkata. Bawa aku menemui Bai tua. Zhou Yu terkejut, tidak mengerti mengapa Ye Meng Yun ingin bertemu Bai Qishan, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kalau begitu ikuti aku. Zhou Yu membawa Ye Meng Yun ke kamar Bai Qishan. Pada saat itu, semua anggota keluarga Bai berkumpul di kamar Bai Qishan, menunggu dengan cemas. Bai Yulo dan Bai Yutong sangat cemas. Zhou Yu,
bagaimana situasinya? Bisakah kamu menemukan obat spiritual untuk menyelamatkan tuan tua itu? Zhou Yu menatap Bai Yulou dan berkata, Paman Bai, harap bersabar. Nona Ye ingin bertemu dengan tuan tua dulu. Awalnya, Bai Yulou tidak menyadari gadis yang mengikuti di belakang Zhou Yu. Mendengar kata-kata Zhou Yu, dia lalu melihat ke arah Ye Mengyun. Saat melihatnya, dia benar-benar terpana. Kemudian, ketidakpercayaan memenuhi matanya. Nona Ye, apakah Anda Nona Ye Mengyun dari keluarga Ye di ibu kota? Begitu Bai Yulou berbicara, anggota keluarga Bai lainnya juga terkejut, dan kemudian mereka semua menoleh ke arah Ye Mengyun. Mungkinkah ini Ye Mengyun, cucu perempuan tercinta Ye Zhongshan dari keluarga Ye di ibu kota? Ye Mengyun mengangguk ringan. Mendengar konfirmasi Ye Mengyun, anggota keluarga Bai tercengang. Itu benar-benar nona keluarga Ye. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mengapa nona keluarga Ye datang sendiri ke sini? Bai Yulou menelan ludah karena terkejut. Zhou Yu, mengapa nona Ye ada di sini? Zhou Yu berkata dengan nada serius. Untuk menyelamatkan tuan tua, kita membutuhkan obat spiritual yang berharga, dan hanya keluarga Ye yang bisa menemukannya dalam waktu singkat. Mendengar ini, Bai Yulou langsung mengerti. Pada saat itu, guncangan dalam hatinya tak terkira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu, setelah pergi keluar sebentar, benar-benar membawa kembali nona keluarga Ye. Nona dari keluarga Ye ini terkenal tidak mudah didekati oleh orang asing. Bagaimana dia bisa dibujuk jika mereka hanya sekadar kenalan? Jelas, Zhou Yu dan nona keluarga Ye memiliki hubungan yang signifikan. Sementara Bai Yulou masih terkejut, dia cepat-cepat membersihkan jalan. Nona Ye, tuan tua ada di dalam ruangan. Ye Mengyun mengangguk dan melangkah masuk. Zhou Yu dan Bai Yulou menemaninya dari belakang. Saat memasuki kamar Bai Qishan, mereka melihat Bai Qishan terbaring di tempat tidur, tidak bergerak, seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang kuat, dan bahkan bau apa keluar darinya. Ye Mengyun menatap Bai Qishan cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, sedikit rasa ingin tahu terlintas di benak Zhou Yu. Apa yang sedang dilihat wanita ini? Yang tidak diketahui Zhou Yu adalah meskipun Ye Mengyun menatap Bai Qishan, pikirannya dipenuhi oleh tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Ye Zhongshan. Dia merasa bimbang apakah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Zhou Yu. Tetapi bukankah berbicara sekarang berarti mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain? Ye Mengyun tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Melihat Ye Mengyun terdiam cukup lama, Zhou Yu pun angkat bicara. Nona Ye, kondisi tuan tua sangat buruk, hanya Anda yang bisa membantu sekarang, Anda tahu. Zhou Yu belum selesai berbicara ketika Mengyun tiba-tiba berbalik. Tuliskan ramuan apa saja yang kamu butuhkan dan berikan padaku di atas kertas, aku akan menyuruh seseorang mengumpulkannya untukmu, katanya. Zhou Yu tidak menyangka Mengyun akan menyetujuinya begitu saja. Dia tampak gembira. Itu fantastis. Nona Ye, terima kasih banyak. Zhou Yu segera mengeluarkan pena dan kertas dan menuliskan obat spiritual yang dibutuhkannya, lalu menyerahkan daftar itu kepada Mengyun. Mengyun mengambilnya dan melihatnya sekilas, lalu matanya berkedut dan menatap Zhou Yu. Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang pengobatan, kelangkaan beberapa ramuan yang dicatat Zhou Yu bahkan lebih berharga daripada ramuan yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam suci. Bila diukur dengan nilai uang, nilai tanaman herbal itu saja mungkin dapat menyamai laba tahunan 10 perusahaan tercatat. Dia masih bergelut dengan masalah teknik kultivasi, terlalu malu untuk membicarakannya dengan Zhou Yu, dan disinilah dia, tidak menunjukkan sikap menahan diri sama sekali. Menghadapi tatapan marah Mengyun, Zhou Yu menyentuh hidungnya. Yah, aku tahu tanaman herbal ini memang langka, tapi luka kakek benar-benar serius, terutama energi vitalnya yang terkuras habis. Untuk menyembuhkan, kita tidak punya pilihan lain. Cukup langka. Mengyun memelototi Zhou Yu. Hanya cukup langka. Apakah kau pikir tempatku ini adalah gudang pengobatan spiritual yang bisa kau dapatkan apapun yang kau mau? Zhou Yu tersenyum canggung. Kalau tidak, beritahu saya berapa banyak uang yang dibutuhkan, dan saya akan mencoba mengumpulkannya. Bagaimanapun, kamu sudah setuju, dan kamu tidak akan berpikir untuk menarik kembali kata-katamu sekarang, bukan? Itu akan merusak reputasimu sebagai Nona Ye. Petik 2. Mengyun hampir meledak karena marah. Beraninya dia menantangnya dengan kata-katanya. Tak tertahankan. Dia mendengus dingin. Uangmu bahkan tidak akan cukup untuk menutupi sebagian kecil biaya ramuan ini, tapi karena aku sudah berjanji, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Anggap saja ramuan ini sebagai hadiah dariku. Namun, karena aku sudah melakukan kebaikan ini padamu, kamu juga harus melakukan kebaikan yang sama untukku, kata Mengyun dengan nada sombong. Semangat Zhou Yu terangkat, dan dia cepat menanggapi dengan senyuman. Tidak masalah, jangan hanya 1, aku bisa menangani 10, katakan saja. Kau boleh berkata begitu sekarang,
tapi jangan mempersulit keadaan saat aku benar-benar membutuhkan bantuanmu, Meng Yun melotot padanya. Zhou Yu buru-buru meyakinkannya. Itu tidak akan sulit, itu tidak akan sulit. Kamu bilang. Kita bicarakan nanti, kata Meng Yun sambil melotot ke arah Zhou Yu sebelum mengambil resep dan berjalan keluar. Orang-orang dari Bai Yulou buru-buru memperlakukan Meng Yun seperti seorang selebriti yang mengantarnya keluar. Begitu berada di luar, Meng Yun meminta keluarga Bai untuk tinggal dan meninggalkannya sendirian. Setelah Meng Yun pergi, orang-orang dari keluarga Bai menatap Zhou Yu dengan heran. Bukankah Zhou Yu hanyalah tokoh kecil dari Yancheng di negara bagian Qin? Bagaimana dia bisa mengenal wanita luar biasa seperti itu? Ekspresi Bai Yulou berubah berulang kali, dan setelah ragu-ragu, dia akhirnya bertanya. Zhou Yu, apa sebenarnya hubunganmu dengan Nona Ye? Zhou Yu hanya tersenyum. Sebut saja itu persahabatan. Bai Yulou membuka mulutnya tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan selanjutnya. Sebenarnya yang ingin ditanyakannya adalah apakah Zhou Yu dan Meng Yun memiliki hubungan yang lebih intim. Mengingat wanita seperti Meng Yun, dengan latar belakang keluarga yang tangguh dan kecantikannya, pria mana yang tidak akan mencintainya. Setelah insiden di wilayah selatan Gunung Wutai, Bai Yulou sudah menganggap Zhou Yu sebagai sandaran penting bagi kebangkitan keluarga Bai di masa depan. Jika terjadi sesuatu antara Zhou Yu dan Meng Yun, bukankah keponakannya, Lin Luoluo, akan hilang? Melihat Bai Yulou tetap diam, Zhou Yu berbalik dan masuk ke kamar Bai Qishan untuk memeriksa situasi di dalam tubuhnya. Dia sebelumnya mendeteksi sesuatu yang aneh tengah menguras energi vital Bai Qishan. Tetapi dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk memeriksanya secara rinci. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melihat apa sebenarnya itu. Zhou Yu menggenggam pergelangan tangan Bai Qishan, sebuah indera ilahi menyelidiki ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, ekspresi terkejut muncul di mata Zhou Yu. Bab 775. Rahasia Giok Darah. Indra ketuhanan Zhou Yu, di dantian Bai Qishan, menemukan sebuah objek. Objek itu tampak seperti sepotong batu giok yang berwarna merah darah. Apakah benda ini secara alami memiliki warna ini? Atau apakah warnanya menjadi seperti ini karena memakan terlalu banyak darah esensi? Terlebih lagi, indra ketuhanan Zhou Yu dengan jelas merasakan bahwa benda ini terus melahap darah Saripati Bai Qishan tanpa henti. Mengapa ada benda seperti itu di dalam tubuh Bai Qishan? Ini sungguh aneh. Zhou Yu kemudian memeriksanya lebih cermat. Dia telah memastikan bahwa alasan Bai Qishan berubah menjadi wujudnya saat ini setidaknya 50% disebabkan oleh potongan batu giok ini. Tentu saja, selain itu, ia juga menderita luka dalam yang sangat parah, yang jelas-jelas disebabkan oleh pertempuran. Di bawah pengaruh gabungan kedua faktor ini, Bai Qishan akhirnya berubah menjadi keadaannya saat ini. Apa sebenarnya asal-usul benda ini? Wajah Zhou Yu penuh kebingungan. Pada saat itu, tubuh Bai Qishan sedikit gemetar, dan kemudian, dia perlahan membuka matanya. Tuan tua, bagaimana perasaanmu? Melihatnya terbangun, Zhou Yu segera bertanya. Bai Qishan sedikit memejamkan matanya seolah mengumpulkan kekuatan. Setelah beberapa saat, dia membukanya kembali, dan senyum pucat muncul di wajahnya. Perasaannya, sudah jauh lebih pulih. Zhou Yu, itu pasti karena jasamu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu hanya usaha kecil. Mengenai penyembuhan lukamu, itu bukan hal yang mudah. Petik 2. Bai Qishan menunjukkan senyum pucat. Tubuh tuaku ini sudah lama tak peduli dengan hidup dan mati, kalau aku bisa hidup, ya aku hidup, kalau tidak, ya biarlah. Hanya. Senyum Bai Qishan tampak mengandung banyak ketidakberdayaan, tetapi dia tidak mengungkapkannya, sebaliknya, dia mengalihkan topik pembicaraan. Luo, apakah dia juga ada di sini? Zhou Yu mengangguk. Dia ada di hotel ini, tapi aku belum memberitahunya kamu ada di sini. Aku takut dia akan khawatir dan panik kalau melihatmu seperti ini. Bai Qishan ragu sejenak, lalu berbicara. Saya belum bertemu cucu perempuan saya, bisakah Anda memanggilnya ke sini agar saya bisa melihatnya? Zhou Yu mengangguk. Tentu saja. Tapi sebelum itu, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Oh. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Tuan tua, apa yang terjadi dengan giok darah di dekat dantianmu? Mendengar perkataan Zhou Yu, pupil mata Bai Qishan mengecil. Kamu sudah menemukannya. Zhou Yu mengangguk. Aku menemukannya saat aku memeriksa tubuhmu. Bai Qishan menarik napas dalam-dalam, lalu melirik ke arah pintu dan berkata. Pergi dan tutup pintunya. Zhou Yu terkejut namun melakukan apa yang diperintahkan. Setelah Zhou Yu menutup pintu dan kembali, Bai Qishan terdiam sejenak, lalu perlahan berkata. Zhou Yu, karena kamu dan cucuku Luo sudah bertunangan, aku menganggapmu sebagai kerabatku sendiri. Giok darah ini melibatkan rahasia besar, itu juga merupakan penyebab utama perselisihan internal keluarga Bai. Mata Zhou Yu menunjukkan keterkejutan. Perselisihan internal keluarga Bai apakah karena hal ini?
Dia mengira itu hanya sekadar perebutan kekuasaan biasa. Bai Qishan tidak mengaburkan masalah lebih jauh, lanjutnya. Giok darah ini sebenarnya adalah sebuah kunci. Kunci. Zhou Yu terkejut. Itu adalah kunci untuk membuka tempat spiritual. Tempat spiritual. Tempat spiritual adalah tempat di mana energi spiritual sangat melimpah. Saat menyebutkan ini, mata Bai Qishan jarang memperlihatkan kecemerlangan yang aneh. Kamu adalah seorang seniman bela diri, jadi kamu juga harus tahu bahwa dalam jalur seni bela diri, jalan pemurnian Qi adalah yang paling kuat. Namun, di dunia seni bela diri saat ini, yang paling dominan adalah seniman bela diri penyempurnaan tubuh. Petik 2. Alasannya adalah kelangkaan energi spiritual, yang membuat seniman bela diri pemurnian Qi sangat sulit untuk menerobos ke alam suci. Oleh karena itu, cara penyempurnaan Qi secara bertahap menurun. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Dia tidak bisa lebih jelas lagi tentang hal ini. Dia terjebak di Grand Inner Realm di jalur penyempurnaan Qi justru karena tidak ada cukup energi spiritual. Namun, meskipun energi spiritual langka, namun tidak hilang. Di beberapa tempat khusus, sejumlah besar energi spiritual berkumpul, dan tempat-tempat seperti itu disebut tempat spiritual. Petik 2. Dan setiap tempat yang bisa disebut tempat spiritual memiliki energi spiritual internal yang dapat mengolah setidaknya 10 atau lebih ahli alam suci pemurnian Qi, dan mungkin lebih banyak lagi. Mendengar ini, Zhou Yu tercengang. 10 ahli alam suci pemurnian Qi. Apa maksudnya? Jika 10 ahli alam suci pemurnian Qi terkoordinasi dengan baik, mereka dapat dengan mudah mengalahkan lebih dari 30 ahli alam suci pemurnian tubuh. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan 30 ahli alam suci pemurnian tubuh, seseorang dapat membangun kekuatan teratas dimanapun di negeri naga. Bai Qishan melanjutkan. Saya juga menemukan Blood Jade ini secara tidak sengaja. Ketika saya mengetahui bahwa benda ini adalah kunci untuk membuka tempat spiritual, saya tahu benda ini tidak boleh diketahui oleh dunia luar, atau pasti akan membawa masalah besar. Tapi manusia berencana, dan Tuhan yang menentukan, pada akhirnya, sepupuku mengetahuinya. Untuk sepenuhnya menyembunyikan aura giok darah, aku menggunakan metode rahasia untuk menyegelnya di dalam dantianku. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa demi menemukan giok darah ini, sepupuku akan bertindak sejauh ini dengan bekerja sama dengan orang luar untuk menyakitiku, yang menyebabkan perselisihan internal di keluarga Bai. Setelah aku terluka, aku perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk menekan Blood Jade, sehingga ia menyiksaku hingga ke kondisiku saat ini. Bai Qishan tersenyum pahit berulang kali. Sekarang aku memikirkannya, itu juga karena keserakahanku. Jika bukan karena keinginanku untuk menyimpan Blood Jade ini, aku tidak akan jatuh ke kondisi seperti ini. Manusia memang tak pernah puas, bagaikan ular yang mencoba menelan gajah, kata Bai Qishan sambil mengejek diri sendiri. Mendengar ini, Zhou Yu menggerakkan bibirnya tetapi tidak berbicara. Hal semacam ini sulit baginya untuk dinilai benar atau salah. Orang hanya bisa mengatakan itu didorong oleh kepentingan. Pada saat ini, Bai Qishan tiba-tiba menatap Zhou Yu. Zhou Yu, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Tuan tua, tolong beritahu aku. Bai Qishan menatap Zhou Yu dalam-dalam. Jika aku mati, ambillah Blood Jade dari tubuhku dan perlakukan sesuai keinginanmu. Aku hanya punya satu permintaan, tolong jaga keluarga Bai dengan lebih baik. Mendengar hal ini, Zhou Yu segera berkata, Tuan tua, jangan khawatir, Anda tidak akan punya masalah. Aku akan menyembuhkanmu. Petik 2. Bai Qishan berhenti. Luka-lukaku, apakah benar-benar bisa disembuhkan? Zhou Yu tersenyum. Tentu saja. Sesulit apapun itu, tetapi dengan pengobatan spiritual yang tepat, hal itu dapat disembuhkan. Saya sudah mengirim orang untuk mengumpulkan obat spiritual. Meskipun Bai Qishan agak skeptis dalam hatinya, melihat Zhou Yu begitu percaya diri, harapan muncul dalam dirinya. Jika dia bisa tetap hidup, tentu saja dia tidak ingin mati. Zhou Yu terkekeh. Tuan tua, tenang saja. Ngomong-ngomong, bukankah kamu ingin melihat Luo Luo? Aku akan meneleponnya sekarang juga. Petik 2. Mendengar ini, raut gugup tiba-tiba muncul di wajah Bai Qishan. Dengan penampilan seperti ini, apa dia tidak akan takut jika melihatku? Zhou Yu tidak menyangka Bai Qishan akan memiliki pemikiran seperti itu dan tidak dapat menahan rasa gelinya. Sangat lucu bahwa lelaki tua itu masih begitu bijaksana. Tuan tua, darah lebih kental daripada air, mengapa dia harus takut? Tunggu di sini, aku akan meneleponnya. Dengan itu, Zhou Yu berdiri dan berjalan keluar. Bab 776. Kakek dan cucu bertemu. Zhou Yu kembali ke kamarnya. Saat ini, Lin Luoluo dan Ye Ling sedang mengobrol sambil minum kopi di sofa. Keduanya hanya mengenakan piyama. Saat kegembiraan mereka bertambah, mereka tertawa terbahak-bahak, tidak menyadari bercak-bercak besar kulit pucat yang terlihat. Kembalinya Zhou Yu secara tiba-tiba mengejutkan mereka berdua. Terutama Ye Ling, yang karena tergesa-gesa,
mencoba menutupi kakinya yang panjang dan indah dengan pijamannya tetapi secara tidak sengaja memperlihatkan terlalu banyak bagian dalam usahanya yang penuh semangat itu. Untuk sesaat, sesuatu yang lebih dari yang diharapkan terungkap. Zhou Yu menatap dengan kaget. Lin Luoluo melotot tajam ke arah Zhou Yu sambil cepat membantu Ye Ling membetulkan pijamannya. Dengan wajah memerah, Ye Ling berlari kembali ke kamar tidur. Ekspresi Lin Luoluo dingin saat dia menatap Zhou Yu. Apakah kamu suka dengan apa yang kamu lihat? Zhou Yu menyentuh hidungnya. Yah, aku tidak melihat apapun. Kamu tidak melihat apapun. Mata Lin Luoluo membelalak. Saya melihat bola mata seseorang hampir keluar. Zhou Yu meringis dalam hati dan segera mengganti pokok bahasan. Aku sudah membawa kembali kakek nenekmu, baru saja menenangkan mereka. Mendengar hal ini, Lin Luoluo, yang tidak lagi memikirkan kejadian sebelumnya, bertanya dengan cemas. Apakah mereka baik-baik saja? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Selain kakekmu, yang lainnya baik-baik saja. Apa yang terjadi padanya? Lin Luoluo menegang. Dia terluka, keadaannya cukup serius. Tapi jangan khawatir, saya sudah menghubungi seseorang untuk mengumpulkan ramuan yang diperlukan. Begitu kami mendapatkannya, saya akan bisa merawatnya. Petik 2. Lin Luoluo, yang mengetahui keterampilan medis Zhou Yu, merasa cukup tenang setelah mendengar ini. Kakekmu bilang dia ingin bertemu denganmu. Lin Luoluo menegang, ekspresinya menjadi tegang. Kenapa, dia ingin menemuiku? Zhou Yu mengangkat bahu. Orang tua itu ingin melihat cucunya, dan menurutku itu hal yang wajar. Lin Luoluo menundukkan kepalanya saat mendengar ini, tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Melihat reaksinya, Zhou Yu ragu-ragu berkata, jika kamu tidak ingin menemuinya, aku bisa memberitahunya. Saat dia bersiap untuk pergi, Lin Luoluo tiba-tiba mencengkeram Zhou Yu dan menatapnya tajam. Siapa bilang aku tidak pergi? Biarkan aku ganti baju. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Zhou Yu tampak bingung. Wanita ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Setengah jam kemudian, Lin Luoluo muncul dengan pakaian dan riasan lengkap. Ayo pergi. Zhou Yu mengangguk, lalu menuntunnya ke kamar Bai Qishan. Keluarga Bai, yang menyadari kedatangan Lin Luoluo, semuanya menunggu di ruang tamu. Antisipasi terhadap Lin Luoluo sebagian berasal dari fakta bahwa dia adalah putri Bai Yuzhen. Di sisi lain, itu juga karena dia adalah tunangan Zhou Yu. Terutama yang terakhir, yang membuat keluarga Bai cukup penasaran. Saat Lin Luoluo masuk, semua mata dari keluarga Bai tertuju padanya. Merasakan tatapan semua orang, Lin Luoluo menjadi agak gugup dan secara naluriah meraih tangan Zhou Yu. Zhou Yu terkekeh pelan. Bahkan wanita ini terkadang merasa takut. Bai Yulo mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Luoluo, kamu di sini. Sebelumnya, saat berada di Yancheng, Bai Yulo pernah mengunjungi keluarga Lin, jadi Lin Luoluo tahu bahwa dia adalah pamannya. Tetapi, dia tidak sanggup memanggilnya seperti itu. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk dan berkata dengan lembut. Pada saat itu, Bai Yutong datang menghampirinya, mata indahnya menatap penasaran ke arah Lin Luoluo. Sepupu, halo, saya Yutong. Aku dengar dari ayah kalau kita mirip, tapi menurutku kamu jauh lebih cantik daripada aku, kulitmu bagus sekali. Pujian Bai Yutong membuat Lin Luoluo merasa agak malu. Sepupu Yutong, kamu juga terlihat sangat cantik. Bai Yulo terkekeh. Baiklah, kakekmu ada di kamar, pergilah dan temui dia. Lin Luoluo mengangguk. Setelah itu, Zhou Yu membawanya ke kamar Bai Qishan. Sebelum Lin Luoluo datang, Bai Qishan telah meminta Bai Yutong untuk merias wajahnya agar dia tampak tidak terlalu pucat. Dia tidak ingin bertemu cucunya untuk pertama kali dalam keadaan seperti akan meninggal. Pada saat ini, melihat Lin Luoluo masuk, Bai Qishan jelas bersemangat sambil berjuang untuk duduk. Kamu pasti Luoluo, katanya. Kemarilah, biarkan kakekmu melihatmu. Lin Luoluo juga sangat gugup, tangannya mencengkeram tangan Zhou Yu dan mulai berkeringat. Zhou Yu tersenyum tipis dan dengan lembut meremas tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak gugup. Didorong oleh Zhou Yu, Lin Luoluo akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendekati Bai Qishan. Mata tua Bai Qishan menatap tajam ke arah Lin Luoluo, dan dia tak dapat menahan air mata yang mengalir di matanya. Kamu benar-benar mirip Yuzhen saat dia masih muda, katanya. Hanya dengan satu kalimat, Lin Luoluo langsung merasakan ikatan kekerabatan darah. Dia pun tak dapat menahan diri untuk tidak menangis juga. Kamu baik-baik saja, tanyanya. Mendengar Lin Luoluo berbicara padanya, wajah Bai Qishan dipenuhi kegembiraan. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Melihat sang kakek dan cucunya mulai emosional, Zhou Yu diam-diam keluar untuk memberi mereka privasi. Sementara adegan keluarga yang mengharukan ini berlangsung di satu sisi, suasananya benar-benar berlawanan di sisi yang lain. Li Zerui dan Zhu Hongsheng, setelah meninggalkan daerah Nanshan Selatan dengan malu,
tidak berhenti di Kabupaten Fengtai tetapi langsung kembali ke kota Provinsi Haizu. Sepanjang jalan, mereka berjalan berdampingan. Sebenarnya, sebelum perjalanan ini, hubungan mereka biasa saja, paling banter hanya sebatas kenalan. Namun karena baru saja ditangani oleh Zhou Yu, mereka telah menderita bersama, yang entah bagaimana membuat mereka semakin dekat. Zhu Hongsheng melirik Li Zerui di sebelahnya, tatapannya agak gelap. Saudara Li, setelah menderita kerugian besar di tangan anak itu, Zhou Yu, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, katanya. Ekspresi Li Zerui menjadi gelap. Tentu saja. Saudara Zhu, apa rencanamu? Zhu Hongsheng berbicara dengan penuh kebencian. Anak itu kuat. Untuk menghadapinya, kita mungkin butuh lebih banyak kekuatan, tapi keluarga Zuku sedang menghadapi banyak hal besar saat ini, jadi aku khawatir kita tidak bisa mengampuni terlalu banyak orang untuk saat ini. Petik 2. Kenyataannya, ini hanya alasan, saat ini dia tidak berani melaporkan situasi di sini kepada keluarganya. Kalau sampai kegagalannya diketahui keluarganya, maka citranya di mata para tetua keluarga akan hancur dan hidupnya pun akan tamat. Jadi, dia harus mencari cara lain untuk menghadapi Zhou Yu dan membalikkan keadaan. Zhu Hongsheng ingin menghasut Li Zerui untuk melawan Zhou Yu. Saudara Li, masalah balas dendam pada anak itu harus bergantung padamu, katanya. Perdagangan Tianyumu kuat, dan 18 Tianyu juga terkenal, hanya mengirim 3 atau 5 dari mereka seharusnya cukup untuk menghadapi anak itu, kan? Namun, Li Zerui menggelengkan kepalanya. Meskipun perdagangan penuh dengan para ahli, saya tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan mereka, akunya. Tapi, aku punya cara lain untuk menghadapi anak itu. Zhu Hongsheng menjadi bersemangat mendengar ini dan segera bertanya. Saudara Li, apa saja cara itu? Niat membunuh yang dingin terpancar di mata Li Zerui. Xiang Yinglong. Bab 777. Buatlah pertunjukan. Zhu Hongsheng terkejut. Maksudmu Xiang Yinglong, menteri dari Paviliun Bela Diri Haizu? Li Zerui mengangguk. Sekilas keterkejutan terpancar di mata Zhu Hongsheng. Jika menteri dari Paviliun Bela Diri Haizu bisa menangani anak itu akan luar biasa. Betapapun hebatnya anak itu, dia tidak mungkin bisa melawan seluruh Paviliun Bela Diri Haizu. Saudara Li, apa sebenarnya rencanamu? Jika ada yang bisa saya bantu, sampaikan saja. Aku ikut campur jika menyangkut anak itu. Petik 2. Wajah Li Zerui muram. Jangan terburu-buru, kita cari Xiang Yinglong dulu, dia pasti sudah punya rencana. Setelah keduanya kembali ke kota Provinsi Haizu, mereka langsung menuju markas Paviliun Bela Diri. Kota Provinsi Haizu, markas besar Paviliun Bela Diri. Xiang Yinglong terkejut saat mendengar laporan sekretaris bahwa Li Zerui dan Zhu Hongsheng meminta audiensi, tetapi dia tetap menyuruh sekretaris membawa mereka masuk. Segera, Li Zerui dan Zhu Hongsheng tiba di kantor Xiang Yinglong. Saat bertemu, Li Zerui menunjukkan sikap yang sangat hormat. Paman Xiang, halo, saya harap kunjungan mendadak kami tidak mengganggu Anda. Xiang Yinglong terkekeh. Keponakanku, jangan terlalu formal, aku dan ayahmu adalah teman lama, dan aku senang kamu datang menemuiku. Li Zerui dengan cepat menunjuk Zhu Hongsheng di sebelahnya. Paman Xiang, perkenalkan, ini Zhu Hongsheng, tuan muda keluarga Zhu dari kota Shanghai. Menghadapi Xiang Yinglong, Zhu Hongsheng juga sangat sopan. Dia segera membungkuk dan berkata, Paman Xiang, halo. Xiang Yinglong berkata sambil tersenyum. Hehe, bagus, memang pemuda yang baik. Kalian berdua keponakan pasti datang menemuiku hari ini karena suatu alasan, kan? Li Zerui tidak bertele-tele, dia tidak menyembunyikan kemarahan dan kebencian di hatinya. Paman Xiang, ku dengar kau berurusan dengan Zhou Yu. Kami memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang ini, yang tak terdamaikan seperti langit, dan kami ingin meminta bantuan Anda. Petik 2. Xiang Yinglong mengerutkan keningnya. Berurusan dengan Zhou Yu memang benar. Namun bagaimana masalah seperti itu bisa diangkat untuk diskusi terbuka? Xiang Yinglong mengerutkan kening dan berpura-pura marah. Keponakan saya, sebagai seorang menteri Paviliun Bela Diri yang bertanggung jawab atas keadilan dan kesetaraan di dunia bela diri Haizu, kecuali ada seniman bela diri yang melanggar aturan Paviliun Bela Diri, bagaimana mungkin saya bisa menindak orang tanpa pandang bulu? Li Zerui, yang begitu cerdik, dengan cepat mengubah permintaannya. Paman Xiang, maafkan saya salah bicara. Kunjungan kami hari ini adalah untuk melaporkan seorang penjahat kepada Anda. Orang ini, bernama Zhou Yu, dengan jahat telah melukai seorang ahli dari rumah komersial Tianyu kami di wilayah pegunungan Wutai Selatan dengan parah, dan juga melukai seorang ulama dari keluarga Zhu dengan cara yang sangat kejam. Kami berharap Paman Xiang dapat menegakkan keadilan dan menghukum penjahat ini. Petik 2. Xiang Yinglong mengerutkan keningnya lagi. Apakah ini benar? Li Zerui berkata sambil mengumpat seolah-olah sedang bersumpah. Paman Xiang, aku bersumpah atas nama rumah komersial Tianyu, itu benar sekali. Zhu Hongsheng pun sependapat. Paman Xiang,
Aku juga bisa bersumpah demi reputasi keluarga suku. Kilatan kejutan yang hampir tak terlihat melintas di mata Xiang Yinglong. Zhou Yu telah berhasil menyinggung tuan muda dari dua kekuatan teratas di Shanghai sedemikian rupa. Dia langsung bertanya, ceritakan secara spesifik apa yang terjadi di wilayah pegunungan Wutai Selatan. Li Zerui segera membesar-besarkan kejadian di wilayah pegunungan Wutai Selatan. Setelah mendengarkan, dahi Xiang Yinglong berkerut erat. Dia tidak menyangka kekuatan Zhou Yu begitu hebat, hal itu tentu saja mengejutkan baginya. Dia menyadari kekuatan Gu Hongcai dan Hong Ligui, yang satu merupakan salah satu dari 18 Jenderal Tianyu dan yang satu lagi merupakan salah satu dari 10 pengurus besar keluarga Zhu, keduanya merupakan seniman bela diri yang sangat terampil. Namun, dia tidak menyangka mereka bukan tandingan Zhou Yu. Tampaknya rencananya memerlukan beberapa penyesuaian. Dan untuk berpikir, dua tuan muda yang datang hari ini benar-benar memberinya beberapa informasi yang berguna, jika tidak, berpegang pada rencana semula akan sama sekali tidak membuahkan hasil. Dengan mengingat hal ini, Xiang Yinglong berkata dengan suara dingin. Bagus, saya sudah diberitahu tentang situasi yang Anda sebutkan. Saya akan meneruskan rincian ini untuk verifikasi lebih lanjut. Xiang Yinglong sedang berbicara ketika tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu. Setelah ini, seorang pria parubaya bergegas masuk. Pak Menteri, ada yang tidak beres. Sebelum lelaki itu bisa menyelesaikan perkataannya, menyadari kehadiran orang lain, dia menelan sisa kata-katanya. Xiang Yinglong berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, mereka berdua adalah keponakanku, Tuan Li Zerui dari Asosiasi Perdagangan Tianyu dan Tuan Muda Zhu Hongsheng dari keluarga Zhu. Keponakan-keponakan, ini Wakil Menteri Yao Pingsheng dari Balai Bela Diri Haizu kami. Li Zerui dan Zhu Hongsheng segera mengangguk hormat kepada Yao Pingsheng. Xiang Yinglong angkat bicara. Wakil Menteri Yao, apapun masalahnya, tolong bicara terus terang. Yao Pingsheng berkata dengan serius. Wakil Menteri Hou terbunuh di wilayah pegunungan Nantaiwu. Bang! Xiang Yinglong membanting tangannya ke atas meja, wajahnya menampakkan kemarahan penuh. Wakil Menteri Hou terbunuh. Siapa yang melakukannya? Yao Pingsheng buru-buru berkata. Itu seseorang bernama Zhou Yu. Mendengar hal ini, Li Zerui dan Zhu Hongsheng tercengang. Zhou Yu benar-benar telah membunuh Wakil Menteri Balai Seni Bela Diri Haizu. Setelah beberapa saat terkejut, mereka hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Hahaha. Zhou Yu ini, benar-benar mencari kematian. Membunuh Wakil Menteri Balai Seni Bela Diri bukanlah masalah kecil, jika Balai Seni Bela Diri tidak mampu mengatasinya, Balai Hukuman pasti akan turun tangan. Sekarang, akan sulit baginya untuk tidak mati. Wajah Xiang Yinglong dipenuhi amarah. Zhou Yu yang luar biasa. Melakukan kekejaman di wilayah Nantaiwu adalah hal yang wajar, tetapi berani membunuh Wakil Menteri Balai Bela Diri saya adalah hal yang keterlaluan dan melanggar hukum. Penjahat seperti itu harus dihukum berat. Wakil Menteri Yao, saya akan segera mengeluarkan perintah. Kalian harus membawa ahli bela diri yang terampil bersamamu, tangkap Zhou Yu dengan segala cara, dan jika dia melawan, bunuh dia tanpa ragu-ragu. Petik 2. Yao Pingsheng segera berkata dengan keras. Baik, Menteri. Setelah mengatakan itu, Yao Pingsheng bersiap untuk pergi. Li Zerui berbicara untuk menghentikannya dan kemudian berbalik ke Xiang Yinglong dan berkata. Paman Xiang, penjahat Zhou Yu ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Asosiasi Perdagangan Tianyu saya dan keluarga Zhu bersedia mengirimkan para ahli untuk membantu penangkapannya. Petik 2. Xiang Yinglong menganggukkan kepalanya. Itu akan menjadi yang terbaik. Pergilah. Li Zerui dan Zhu Hongsheng dengan cepat mengangguk berterima kasih lalu pergi bersama Yao Pingsheng. Xiang Yinglong berdiri di dekat jendela, memperhatikan punggung ketiga pria itu yang menjauh, senyum dingin muncul di bibirnya. Rencana awalnya adalah melenyapkan Hou Guangxu dan menjebak Zhou Yu, membunuh dua burung dengan satu batu. Tanpa diduga, Zhou Yu juga berhasil menyinggung Asosiasi Perdagangan Tianyu dan keluarga Zhu sendirian. Memang hukuman surga dapat dihindari, tetapi dosa-dosa kita sendiri tidak. Bab 778 Kondisi. Ye Mengyun telah setuju untuk membantu Zhou Yu mengumpulkan bahan-bahan obat, dan setelah kembali ke kamarnya, dia segera menelepon kakeknya, Ye Zhongshan, untuk memberitahunya tentang masalah tersebut. Setelah Ye Zhongshan membaca daftar bahan-bahan yang dikirim Ye Mengyun, bahkan dia pun tidak dapat menahan kedutan di sudut matanya. Beberapa bahan yang tercantum sangatlah berharga dan bernilai, bahkan bagi keluarga Ye untuk mengeluarkannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tentu saja, biaya ini bukan berupa uang. Namun, kali ini, Ye Zhongshan tidak menyalahkan Ye Mengyun. Dia berkata sambil tersenyum, dengan membantunya dengan bantuan ini, masalah teknik kultivasi kuali emas seharusnya sudah selesai, kan? Ye Mengyun menarik napas dalam-dalam lalu menggelengkan kepalanya. Saya belum menceritakan masalah ini kepadanya. Petik 2. Ye Zhongshan terkejut. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Secara logika,
Mengingat kemampuan cucunya dalam menangani masalah, dia tidak akan membuat kesalahan dalam situasi seperti itu. Mungkinkah Ye Mengyun tidak mengambil kesempatan untuk mengusulkan perdagangan? Dalam sekejap, Ye Zhongshan tampaknya menebak sesuatu. Tatapan mata yang dalam tampak di matanya, dan dia tidak berkata banyak lagi. Mengyun, aku akan mengatur agar ramuan obat dikirim sesegera mungkin, katanya. Mengenai hal-hal lainnya, Anda tangani sesuai dengan keinginan Anda. Namun, kakek ingin mengingatkanmu satu hal. Keluarga yang memiliki tujuan yang jelas dalam apa yang telah kita rencanakan di masa depan, kamu harus menyadarinya. Oleh karena itu, apapun yang Anda rencanakan untuk dilakukan, pertimbangkanlah dengan matang. Kakek yakin kamu akan menanganinya dengan baik. Petik 2. Perkataan Ye Zhongshan jelas memiliki makna yang lebih dalam, menyebabkan Ye Mengyun terkejut secara dramatis. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Setelah hening sejenak, dia akhirnya berkata, "Kakek, aku mengerti." Ye Zhongshan menutup telepon. Sementara itu, di sisi lain, Zhou Yu menemani Lin Luoluo menemui Bai Qishan, dan setelah itu, ia membiarkan Lin Luoluo kembali ke kamarnya sendirian, sementara ia meninggalkan Hotel Doge tanpa diketahui dan menuju ke utara menyusuri area pegunungan Nanwu. Rute ini memang searah dengan restoran pertanian kemeja dengan cita rasa otentik yang telah disebutkan Ye Ling beberapa hari sebelumnya, tetapi rute ini berlanjut lebih jauh ke utara. Sepanjang perjalanan, Zhou Yu terus menggunakan indera ketuhanannya untuk mengamati keadaan di sekelilingnya, menghindari semua orang, dan setelah menempuh perjalanan hampir 50 km ke wilayah pegunungan, ia tiba di sebuah desa terpencil. Meskipun itu sebuah desa, tempat itu sangat terpencil, hanya dihuni oleh satu keluarga pemburu, rumah-rumah lainnya telah lama terbengkalai dan tidak berpenghuni. Zhou Yu berjalan langsung ke rumah pemburu itu dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya berwajah pucat membukakan pintu. Pria ini tak lain adalah Wakil Menteri Paviliun Seni Bela Diri Negara Hai, Hou Guangxiu. Setelah diselamatkan oleh Zhou Yu, dia bersembunyi di sini dan telah mengirimkan lokasinya kepada Zhou Yu. Pada saat ini, melihat Zhou Yu, Hou Guangxiu diliputi kegembiraan. "Zhou, terima kasih banyak sudah datang," serunya. Zhou Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Tidak perlu sopan santun seperti itu, Wakil Menteri Hou. Apakah bahan obatnya sudah disiapkan?" Hou Guangxiu cepat menganggukkan kepalanya. Dia mengundang Zhou Yu masuk dan menunjuk ke meja kayu di belakangnya. Di atas meja kayu terletak lebih dari selusin jenis tanaman obat. Mereka semua ada di sini. Setelah Zhou Yu memeriksa mereka dan memastikan tidak ada masalah, dia tersenyum dan berkata, "Bagus, kalau begitu saya akan mulai perawatan Anda sekarang." "Silakan, dan terima kasih." Hou Guangxiu berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zhou Yu tidak membuang kata-kata, langsung mulai menggunakan ramuan ini untuk meramu obat spiritual. 2 jam kemudian, obat spiritual telah siap, dan Zhou Yu memerintahkan Hou Guangxiu untuk segera meminumnya, lalu ia mulai menggunakan teknik akupuntur untuk memulihkan meridian jantung Hou Guangxiu yang retak. Ini adalah sesuatu yang telah dilakukan Zhou Yu berkali-kali sebelumnya, jadi perawatannya dilakukan dengan terampil. Menjelang malam, ketika perawatan selesai, Zhou Yu menyimpan jarum perak itu. "Wakil Menteri Hou, perawatannya sudah selesai. Anda dapat bergerak dan mengalirkan kekuatan Anda untuk melihat apakah ada rasa tidak nyaman." Hou Guangxiu segera berdiri dan keluar sambil melancarkan beberapa pukulan. Setelah beberapa pukulan, kekuatan mengalir lancar ke seluruh tubuhnya, meridian jantung yang patah telah pulih sepenuhnya tanpa meninggalkan gejala sisa apapun. Wajah Hou Guangxiu memerah karena sehat, dan dia berkata dengan gembira, "Tuan Zhou, lukaku sudah sembuh total. Tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan, keterampilan medis Anda benar-benar ajaib." Zhou Yu menjawab sambil tersenyum, "Saya senang kamu sudah pulih. Wakil Menteri Hou, apa rencana Anda selanjutnya?" Mendengar hal ini, senyum di wajah Hou Guangxiu lenyap, digantikan oleh kebencian yang mendalam. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Zhou, Xiang Yinglong telah lama ingin menendangku keluar dari eselon atas Paviliun Bela Diri Negara Hai, tetapi dia tidak pernah berhasil. Kupikir dia setidaknya akan berpegang pada batasannya, tapi aku tak pernah menyangka dia akan begitu kejam dan tak berprinsip, hingga mencoba membunuhku secara langsung. Tidak ada lagi ruang untuk rekonsiliasi di antara kita, pilihannya adalah kematiannya atau kematianku. Tapi faktanya, dia adalah Menteri Paviliun Bela Diri Negara Hai, orang paling berkuasa di dunia bela diri negara Hai, dan kekuatan pribadinya juga sangat luar biasa. Saya sendiri tidak bisa membalas dendam. Sekalipun dia tahu aku masih hidup, dia pasti akan mengirim seseorang untuk membunuhku lagi, bahkan dengan cara pribadi. Di seluruh negara bagian Hai, hanya sedikit yang berani menentang Xiang Yinglong, jadi." Saat berbicara, Hou Guangxiu menatap Zhou Yu dengan tatapan memohon. "Saya meminta bantuanmu untuk menghadapi Xiang Yinglong." Mendengar ini, Zhou Yu tidak langsung setuju. Cahaya tajam berkelebat di matanya saat dia memandang Hou Guangxiu.
Wakil Menteri Ho, saya bisa membantu Anda, tetapi menghadapi Xiang Yinglong bukanlah masalah kecil, saya tidak akan membantu dengan cuma-cuma. Ho Guangxu ragu-ragu, lalu bertanya, Tuan Zhou, apa saja syaratmu? Zhou Yu menjawab dengan terus terang, setelah aku berurusan dengan Xiang Yinglong, aku ingin kamu bekerja untukku. Bekerja untukmu. Ho Guangxu tampak terguncang. Sederhana, sesuai dengan kedengarannya. Ketika aku membutuhkan bantuanmu, aku berharap kamu mengabdikan dirimu pada tugas itu. Petik 2. Tentu saja, hal-hal yang akan saya minta Anda lakukan tentu tidak akan melibatkan hal-hal yang tidak terhormat seperti pencurian atau memaksa orang baik untuk mendapatkan reputasi buruk. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu diam-diam memperhatikan Ho Guangxu. Menunggu tanggapannya. Bab 779. Merampok obat. Ho Guangxu mengerti. Namun, raut wajah yang menunjukkan perlawanan tampak di wajahnya. Jika bukan karena situasi ini, mengingat kepribadiannya, dia tidak akan pernah menyetujui persyaratan Zhou Yu. Tetapi sekarang, jika dia tidak bekerja sama dengan Zhou Yu, dia bahkan tidak akan punya cara untuk bertahan hidup, apalagi hal lainnya. Setelah berjuang dalam hati sejenak, Ho Guangxu menatap Zhou Yu dan berkata dengan susah payah. Saya setuju. Zhou Yu tersenyum. Wakil Menteri Ho, tidak perlu terlalu khawatir. Siapa tahu, kamu mungkin menemukan bahwa bekerja denganku ternyata bukan hal yang buruk. Petik 2. Ho Guangxu tersenyum pahit. Tentu saja, tentu saja. Zhou Yu menyadari bahwa Ho Guangxu tampaknya tidak mempercayainya, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Wakil Menteri Ho, sebaiknya Anda tetap bersembunyi untuk saat ini. Kami akan terus berhubungan, dan saya akan memberitahu Anda ketika waktunya tepat. Baiklah. Ho Guangxu mengangguk setuju. Zhou Yu tidak berlama-lama, dia bangkit dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Zhou Yu sudah mempertimbangkan apa langkah Xiang Yinglong selanjutnya. Xiang Yinglong telah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ho Guangxu dan menyalahkannya atas perbuatannya. Dasar untuk rencana ini telah diletakkan, dan jika tidak ada hal tak terduga terjadi, langkah Xiang Yinglong selanjutnya akan segera terjadi. Dia hanya tidak tahu metode apa yang akan digunakan Xiang Yinglong untuk menghadapinya. Memikirkan sepanjang jalan, sudah lewat jam 10 malam. Pada saat dia kembali ke hotel. Tepat saat Zhou Yu hendak menuju kamarnya, teleponnya berdering. Itu adalah Ye Mengyun. Bahan obat yang kamu inginkan sudah sampai, datanglah ke kamarku. Ye Mengyun berbicara dengan nada aneh, dan setelah berkata demikian, dia langsung menutup telepon. Zhou Yu tidak menyadari ada yang salah, ia hanya kagum sekali lagi pada kekuatan keluarga Ye. Begitu banyak bahan pengobatan spiritual telah dikumpulkan hanya dalam 1,5 hari dan dikirim. Dia tidak dapat membayangkan seberapa besar pengaruh yang telah diberikan. Dengan rasa heran itu, dia tiba di kamar Ye Mengyun dan mengetuk pintunya. Ye Mengyun secara pribadi membuka pintu. Namun, ekspresinya agak aneh saat membukanya. Setelah mengatakan itu, Ye Mengyun berbalik dan berjalan kembali ke dalam. Saat itulah Zhou Yu menyadari ada yang tidak beres dengan suasana hati Ye Mengyun. Begitu masuk ke dalam ruangan, Ye Mengyun berdiri di dekat jendela dengan lengan disilangkan, membelakanginya. Dia hanya berbicara dengan acuh tak acuh. Ada masalah dengan bahan obat yang Anda inginkan. Masalah? Zhou Yu terkejut dan segera pindah ke sisi Ye Mengyun. Apa yang telah terjadi? Dengan ekspresi gelap, Ye Mengyun berkata. Beberapa bahan utama telah dibajak. Wajah Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Untuk merampok keluarga Ye. Ye Mengyun tidak menjelaskan tetapi hanya menoleh untuk melihat Zhou Yu. Namun, sebagian besar bahan lainnya sudah terkirim. Coba lihat. Ye Mengyun menunjuk ke meja di sampingnya. Zhou Yu mendekati meja dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Memang, ada beberapa bahan utama yang hilang, tetapi bahan-bahan yang ada sudah cukup untuk memulihkan sebagian besar luka Bai Qishan. Bahan-bahan utamanya terutama untuk memulihkan keterampilan bela dirinya, jadi itu bisa ditunda sebentar. Zhou Yu menoleh ke Ye Mengyun. Nona Ye, siapapun yang berani merampok keluarga Ye pasti bukan orang biasa. Ye Mengyun menjawab dengan suara serius. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Begitu ada hasilnya, saya akan mengurusnya sendiri. Petik 2. Aku akan pergi bersamamu. Zhou Yu segera menawarkan. Ye Mengyun tidak menolak tawaran itu, tapi dia juga tidak menerimanya, hanya berkata. Kita lihat saja. Kamu ambil bahan-bahan ini dulu. Zhou Yu berpikir sejenak. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi mentraktir tetua Bai. Beritahu saya jika Anda punya berita di sini. Ye Mengyun mengangguk. Zhou Yu segera pergi membawa bahan obatnya. Tidak lama setelah Zhou Yu pergi, telepon Ye Mengyun tiba-tiba berdering. Ye Mengyun menjawab panggilan itu. Suara serak terdengar dari ujung yang lain. Nona, kami punya berita. Orang yang mencuri bahan obat itu berasal dari keluarga Su. Keluarga Su.
Ekspresi Ye Mengyun langsung berubah sangat suram, dengan sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Keluarga Su di ibu kota adalah kekuatan kuat lainnya yang setara dengan keluarga Ye mereka sendiri. Terlebih lagi, di wilayah ibu kota, keluarga Su bahkan sedikit lebih dominan daripada mereka. Ya, itu dilakukan oleh Su Pingchang. Entah bagaimana, dia mendengar kabar bahwa obat itu ditujukan untuk Bai Qishan, jadi dia mengambil tindakan. Mendengar ini, Ye Mengyun segera menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Keluarga Su di ibu kota memiliki permusuhan lama dengan keluarga Bai di Shanghai. Karena Su Pingchang tahu akan masalah ini, dia pasti akan berusaha ikut campur, seharusnya dia waspada akan hal ini. Saya mengerti. Saya akan menangani masalah ini. Petik 2. Ye Mengyun berkata dengan tegas, lalu dia hendak menutup telepon. Tunggu sebentar, Nona, tuan tua itu meminta saya menyampaikan pesan. Ye Mengyun berhenti sejenak, ada apa? Tuan tua berkata bahwa saat ini, keluarga Ye harus menghindari konflik dengan keluarga Su. Selain itu, karena Bai Qishan berasal dari Shanghai, tidak pantas bagi keluarga Ye di ibu kota untuk menunjukkan bias yang jelas dalam masalah di sana. Keluarga Ye di ibu kota harus menjaga sikap netral untuk menjaga pencegahan dan pengaruhnya. Begitu mereka menunjukkan favoritisme terhadap satu kekuatan, hal itu mungkin mendorong kekuatan lain untuk bersatu melawan mereka, yang berpotensi menarik mereka ke dalam pusaran masalah. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Mengyun menggigit bibirnya erat-erat. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, Ye Mengyun berdiri di dekat jendela untuk waktu yang lama, hingga malam benar-benar tiba. Kemudian, dia mengangkat teleponnya lagi dan menghubungi nomor Zhou Yu. Bab 780. Rasa terima kasih keluarga Bai. Dalam beberapa jam terakhir, Zhou Yu telah menyiapkan obat spiritual yang diterimanya dari Ye Mengyun menjadi cairan obat, dan memberikannya kepada Bai Qishan. Setelah meminum obatnya, Zhou Yu segera mengaktifkan Nether Fire Truki miliknya dan mulai membantu Bai Qishan pulih dari luka-lukanya. Anggota keluarga Bai, bersama dengan Lin Luoluo, semuanya berdiri di luar pintu, menunggu dengan cemas. Zhou Yu sudah mengetahui dengan baik situasi di dalam tubuh Bai Qishan, yang terutama adalah menipisnya energi vital dan kerusakan organ dalam. Dengan bantuan Nether Fire Truki milik Zhou Yu, cairan obat di dalam tubuh Bai Qishan dengan cepat mulai berefek. Tubuh Bai Qishan yang kurus kering dan kelabu secara bertahap mulai mendapatkan kembali warna vitalitas dalam darahnya. Tak lama kemudian, dagingnya juga mulai tampak lebih berisi. Pada saat yang sama, mata Bai Qishan yang tadinya dipenuhi cahaya redup, juga mulai bersinar kembali. Seluruh prosesnya berjalan lancar luar biasa. Bahkan Zhou Yu sendiri terkejut. Dia tidak menyangka pengobatannya akan begitu efektif. Jelas, selain keterampilan dalam pengobatan, alasan utamanya adalah bahan obat. Harus dikatakan, obat yang baik memang obat yang baik. Ketika perawatan berakhir, seluruh tubuh Bai Qishan tampak bersinar, tampak seolah-olah ia telah diremajakan selama 20 tahun. Bai Qishan merasakan tubuhnya, dan wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Menakjubkan. Sungguh luar biasa. Zhou Yu, kemampuan medismu sungguh luar biasa. Sulit untuk membayangkan bahwa seseorang seusiamu memiliki keterampilan yang begitu menakjubkan. Dari siapa kamu belajar keterampilan medismu? Zhou Yu tersenyum dan berkata, seorang pria tua. Namun, orang tua itu tidak mengizinkanku untuk mengungkapkan namanya di luar, jadi aku tidak bisa memberitahumu siapa dia. Bai Qishan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu siapa yang dimaksud Zhou Yu sebagai lelaki tua itu, hanya dari kalimat itu saja, orang dapat merasakan aura seorang guru besar. Dia dengan gembira bangun dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya, merasakan keringanan dan kelenturan yang tak terlukiskan. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan hal ini. Tuan tua, karena kami masih kekurangan beberapa bahan obat utama, untuk saat ini, kami hanya dapat membantu Anda memulihkan fungsi fisik Anda untuk sementara. Kamu harus berhati-hati dan menahan diri untuk tidak mengerahkan kekuatanmu. Petik 2. Setelah beberapa bahan obat utama itu tiba, saya akan merawat Anda lagi, dan kita bisa menyelesaikan semua masalah ini sepenuhnya. Bai Qishan menganggukkan kepalanya dengan gembira. Sebenarnya, sudah pulih sampai ke kondisi ini, saya sudah sangat puas. Untuk mengembalikan semua kemampuan bela diriku, jujur saja, aku bahkan tidak berani mengharapkannya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Anda bisa mengharapkan sedikit. Dari apa yang bisa kita lihat saat ini, efek obat-obatan ini sangat luar biasa. Kualitas bahan-bahan utama yang hilang kemungkinan besar juga tidak buruk. Mendengar ini, Bai Qishan tidak dapat menahan kegembiraannya. Zhou Yu, bahan-bahan obat ini sangat berharga, pasti dari keluarga Ye, kan? Keluarga Ye tidak akan memberikan begitu banyak bahan obat berharga tanpa alasan, bukan? Mendengar pertanyaan Bai Qishan, Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan tua, masalah antara aku dan Ye Mengyun bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Bai Qishan menatap Zhou Yu dalam-dalam.
Zhou Yu, jika ada kesulitan, kamu harus memberitahuku. Meskipun keluarga Bai sedang menghadapi masalah, aku masih mengendalikan sejumlah besar sumber daya dan dapat meminjamkannya untuk mendukungmu. Bai Qishan benar-benar menganggap Zhou Yu sebagai salah satu tokoh terpenting dalam keluarga Bai dari lubuk hatinya. Zhou Yu mengangguk. Baiklah, tetua, kalau ada keperluan, saya akan memberitahu Anda, katanya. Saat keduanya sedang berbicara, ponsel Zhou Yu tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah Ye Mengyun, dia segera berjalan keluar ke tempat yang tenang dan menjawab panggilan itu. Nona Ye, apakah Anda punya petunjuk tentang orang yang mencuri bahan obat itu? Di ujung telepon lainnya, Ye Mengyun mengangguk. Saya menemukan beberapa petunjuk, katanya. Saya berencana untuk pergi ke sana sendiri. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, Zhou Yu segera menjawab. Tidak perlu, aku menelepon untuk memberitahumu, jawabnya. Setelah saya menanganinya, saya akan menghubungi Anda lagi. Setelah berbicara, tanpa menunggu Zhou Yu mengatakan apapun, Ye Mengyun menutup telepon. Ekspresi wajah Zhou Yu membeku. Nada bicara Ye Mengyun terlalu tenang, memberinya firasat buruk. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bergegas ke kamar Ye Mengyun. Namun, kamar Ye Mengyun sudah kosong. Jelas, dia sudah pergi. Alis Zhou Yu berkerut erat. Tanpa sumber informasi, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun tindakan Ye Mengyun jelas dimaksudkan untuk mencegahnya mengetahui terlalu banyak. Zhou Yu menghela napas dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Setelah kembali ke kamar di Bai Qishan, para anggota keluarga Bai berkumpul di sekitar Bai Qishan, masing-masing mengenakan ekspresi gembira yang tak terkendali. Patriark tua keluarga Bai adalah pilar utama mereka. Pemulihan sang leluhur tua itu merupakan keberuntungan yang luar biasa bagi mereka. Saat melihat Zhou Yu kembali, pandangan mereka ke arah Zhou Yu dipenuhi dengan rasa terima kasih. Bai Yulou dan Bai Yutong berkumpul di sekelilingnya. Bai Yulou menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi dengan kerumitan. Ada rasa syukur, penyesalan, dan rasa sesal. Kembali di Yancheng di keluarga Lin, Zhou Yu dengan tegas menyatakan ia mampu menyembuhkan orang tua itu, tetapi karena kesombongannya, Bai Yulou tidak menganggap serius Zhou Yu dan bahkan mengejek dan mengancamnya. Bayangkan jika mereka membawa Zhou Yu kembali ke keluarga Bai di Shanghai saat itu untuk menyembuhkan orang tua itu, mungkin keluarga Bai tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Dia menghela napas dan berkata, Zhou Yu, aku berhutang permintaan maaf padamu atas tindakanku di keluarga Lin. Zhou Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, itu sudah masa lalu. Saya percaya, ke depannya, segala sesuatunya akan semakin membaik dari hari ke hari. Bai Yulou, dengan ekspresi rumit, menatap Zhou Yu, tidak yakin apa lagi yang harus dikatakan dan hanya mengangguk penuh semangat. Lalu, Bai Yutong mendekat. Kakak ipar, dari siapa kamu belajar semua keterampilan ini? Saya rasa tidak ada satupun talenta muda terbaik di Shanghai yang dapat dibandingkan dengan Anda sungguh luar biasa. Zhou Yu terkekeh dan hendak berbicara. Tepat pada saat itu, suara ketukan cepat terdengar dari pintu. Bai Yutong melompat untuk membuka pintu. Di luar, Chen Feiyu masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Zhou, ini buruk, pasukan dari Balai Bela Diri Haizu sudah mengepung tempat ini, mereka secara khusus mengatakan ingin menangkapmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.